Bang Ridwan Kamil ya masih asas praduga tidak bersalah. Dan nggak usah khawatir, nggak akan pernah terjadi tes DNA menurut saya. Tidak akan pernah terjadi? Nggak pernah terjadi. Bukan karena dihindari? Ya karena kalau orang cerai aja ada masa idah gitu kan. Ini kan memang orang yang hanya sekedar mencari sensasi, selama ini nggak pernah ribut gitu. Jadi kalau tanyakan bahwa anak itu ada anak RK, Anda meyakini bukan? Sampai sekarang itu bukan anak RK. Kenapa Anda punya keyakinan seperti RK itu? bukan suami dari Lisa, baik secara siri maupun secara KUA. Bagaimana mengaku itu anak? Kan tes DNA nanti bisa bicara lain. Ya, buat apa? Tidak ada kepentingan tes DNA. Harusnya terbalik dong. RK mengaku itu anak gue, harus tes DNA. Kalau ibunya enggak, apalagi dengan proses bahwa dulu adanya kayak jual belilah kira-kira. Acara ini dipersembahkan oleh disiarkan langsung dari studio MNC Conference Hall iNews Tower Jakarta. Inilah Rakyat Bersuara bersama Aiman Wijaksono. Panggung politik yang terkini curi perhatian gubernur terdahulu dan yang kini menjabat jadi sorotan di Jawa Barat. Ridwan Kamil tengah dibidik kasus dugaan korupsi di Bank Jabar Banten dan yang luar biasa, skandal pribadinya. Sementara Deddy Mulyadi dikritik karena demi citra, kemudian dia tebar pesona. Akan kemanakah kasus perjalanan hukum RK? Dan apakah Deddy Mulyadi, kasus apa yang disampaikan, apa yang terlihat saat ini adalah murni atau rekayasa? Saya Aiman Wijaksono, inilah Rakyat Bersuara. Saya akan undang panggung Rakyat Bersuara. Saya akan panggilkan, terima kasih kepada Bupati Purwakarta, Bung Saiful Bahri bin Zain, Om Zain. Silakan Om Zain. Panggilnya Om Zain ini ya. Langsung dari Purwakarta, Jawa Barat. Oke. Silakan, sebelah situ. Kemudian saya panggilkan praktisi hukum asli Indramayu, Jawa Barat, Bung Tony RM. Selamat malam Bung Tony. Malam, terima kasih Bang Aiman. Guru Besar Komunikasi Politik, Profesor Lely Aryani, Bunda Lely. Selamat malam Bunda Lely. Sebelah sini Bu, sebelah sini. Kemudian ada politisi Gerindra yang juga Ketua Umum Lisan, Bung Hendarsam Marantoko. Siap. Kemudian ada praktisi hukum. Ini kalau saya bilang praktisi hukum spesialis artis, Bung Farhad Abbas. Apa kabar Bung Farhad? Lama nggak berjumpa ini. Rambutnya udah beda sekarang. Apa kabar Bung? Baik. Maaf lahir batin juga. Kemudian pakar komunikasi politik Universitas Gadjah Mada, UGM, Bung Nyarwi Ahmad. Kalau Bunda Lely dari LSPR sebut ya. Teman juga. Oke, terima kasih. Tadi saya sempat menyampaikan bahwa kasus RK ada kasus dibidik Bank Jabar Banten, BJB ya. Tapi ada yang luar biasa. Yang luar biasa adalah kasus skandal pribadi yang sekarang mengemuka dengan sangat luar biasa. Pertanyaannya RK, kalau bicara orang Indonesia ya, secara sosial, kasus korupsi, kasus hukum secara umum, meskipun korupsi ekstraordinari luar biasa, ternyata banyak yang kemudian muncul lagi. Tapi kalau bicara kasus asusila, susah tuh muncul lagi, apalagi bicara politik. Artinya karir politik RK dengan adanya kasus ini, Lisa Mariana, habis. Pertanyaannya, ia habis atau dihabisi? Ada yang mau jawab? Bung Farhad, silakan. Itu memang niatnya kan untuk menghabisi Ridwan Kamil. Untuk menghabisi? Ya, karena peristiwa adanya orang nekat yang ibaratnya transaksional ya.
Kemudian mereka melakukan perang media sosial, kemudian sampai mengajukan konferensi pers dengan menunjuk pengacara gitu. Agak aneh aja menurut saya, makanya saya nasihati lawyer-lawyer. Dalam kasus asusila atau kaitannya dengan ibaratnya prostitusi lah kira-kira begitu. Iya, iya. Ya harusnya kan pembuktian dulu gitu. Dan tidak secara vulgar untuk mempermalukan. Karena Pak Ridwan Kamil ini adalah orang yang berpengaruh dan mantan gubernur, mantan wali kota ya. Nah kemudian mereka dengan menuduh hanya untuk mempermalukan aja gitu. Makanya saya bilang kok berani banget kalian. Tapi kan ada pertanyaan juga dari publik. Perlawanan dari Ridwan Kamil seolah nggak ada. Jangan-jangan ini benar. Kan itu pertanyaan publik. Ya kita lihat kalau bahwa perkara-perkara begini ini kan kalau makin dilawan kan makin viral kan mereka untuk mempermalukan. Tidak ada untungnya gitu. Diam. Jadi Anda menyangsikan bahwa ini benar-benar terjadi. Bukan, budaya Indonesia itu tidak seperti ini gitu. Nah, sedangkan persidangan aja itu untuk perkara-perkara yang menyangkut anak di bawah umur, asusila, pemerkosaan itu tertutup gitu. Nah, ini vulgar, terbuka, konferensi ini pers. vulgar sengaja dan menggunakan jasa lawyer loh. Nah, makanya gimana kalau misalnya ternyata tidak benar? Kan jelas bahwa ada keterangan saksi bahwa mengatakan bahwa dia umur 21 baru habis haid. Ya kan, habis haid itu berarti nggak mungkin. Kemudian ada percakapan dia dengan teman, pengakuan yang secara terbuka bahwa mungkin dia nggak mungkin mengandung, nggak mungkin. Ya, tidak mungkin. Ya, itu saya belum tentu pastikan. dong, tergantung siklus itu kan. Ya, bukan masalah siklus kalau namanya waktu nanti perempuan yang bisa 1 menjawab. ke 14 ya dokter kan. Ya. Saya punya pengalaman juga karena saya punya program waktu pernah berumah tangga dulu. Ya. Nah, kemudian ada pernyataan mewah bahwa dia pernah hamil dengan laki-laki lain, ada chatnya juga. Tujuannya adalah materi. Nah, dia tidak menyadari. Ini boleh aja orang mengatakan bahwa dia pertama kali perawan. Nanti di dokter kandungan ketika diuji forensik alat kemaluan itu nanti akan ketahuan. Kita kapan orang juga ini perawan, tanggal berapa kali. Oh, itu udah bisa main- ketahuan? Bisa ketahuan. Bukan hanya mengaku saya diperkosa. Saya pernah menangani satu perkara begitu juga. Jadi nggak sembarang mengaku bahwa saya pertama kali ketemu dengan Pak RK dalam keadaan perawan. Tidak pernah dengan yang lain dan Ya, sebagainya. kemudian menawarkan pakai kondom. Mana ada Jangan perawan? sebut. Ya, maaf ya. Mana ada seorang perawan bukan melakukan praktek tiba-tiba mau mengatakan pakai alat pengaman gitu. Nah, oleh karena itu dalam perkara ini jangan khawatir. Di negara sebelah juga Perdana Menterinya pernah dipenjara, makan di proses sidang dituduh sodomi tapi ternyata tidak terbukti dan bebas. Anda menilai bahwa pembuktian Lisa Marian nanti akan sulit. Ya, Lisa itu kan sudah punya suami. Lisa udah punya suami? Udah punya anak lagi gitu. Oh, sekarang Makanya ini. saya minta tolong hadirkan suaminya Lisa, hadirkan. Apa motivasi di sini? Kalau dia sebagai orang tua atau bapak baru daripada anak-anaknya Lisa, tidak mampu dan tidak mau membiayai anak ini, jangan dia saudaraan istrinya menggunakan pengacara kemudian menggunakan media massa. Apa kaitannya suami-suami kan setelah, kalau menurut keterangan Lisa nih ya, setelah punya affairs dengan RK, menurut keterangan Lisa, kan begitu? Enggak, Lisa ini katanya udah punya anak, tapi dia menikah dengan seorang seniman pembuat tato. Ada kan suaminya? Ada anak lagi gitu. Berarti dia sekarang berumah tangga dalam keadaan normal. Ya, sekarang. Ya, kalau saya jadi suami yang baik, benar, ketika istri saya ngaku bahwa anak yang dibawa itu adalah anak pejabat gitu, saya marah. Apalagi digembor-gemborkan. Itu kan tanggung jawab bapak sambungnya gitu. Ini diam gitu. Jadi menurut saya ada konspirasi antara suaminya dengan istrinya, termasuk dengan lawyer-lawyer ini gitu. Entah itu apakah motivasinya uang atau untuk menghabisi RK secara politik. Motivasinya adalah uang. Hanya Kalau memang uang. dia serius ya, mau teriak tes DNA, dia laporkan aja pidana. Apa? Perbuatan cabul umpamanya. Atau prostitusi, mana germonya? Silakan, belum daluarsa kok. Nah, tapi karena memang yang namanya hubungan suka sama suka itu kan tidak dilarang. Nah, kalau dia memang jual diri, yang namanya orang jual diri itu ya udah transaksional selesai. Bukan tiba-tiba mengaku hamil dan menuntut orang yang menggunakan jasa itu untuk mempertanggungjawabkan sebagai ayah gitu. Nah, ini terjadi karena kebetulan Pak Ridwan Kamil orangnya kan jarang dengan perkara yang seperti gini. Mungkin dia tidak berpengalaman menghadapi karena mau baik buruk begitu adalah wanita yang nekat mengatakan ini anak lu, dia nggak bisa jawab, tetap orang mengatakan benar gitu. Awalnya saya sih berpikir saya benar. Begitu saya lihat pernyataan dia umur 21 habis haid langsung berhubungan. Nggak masuk akal itu. Ya nggak masuk akal gitu. Jadi kalau dia memang nakal ya nakal aja. Dan itu adalah sanksi moral sosial dan diakui kok.
di Indonesia, lu nikah di luar nikah ya anaknya bukan tidak berhak mendapat pendidikan, bukan tidak berhak mendapat kehormatan tetap. Walaupun memang ada putusan MK mengatakan hak keperdataan itu bisa dibuktikan. Jadi kalau tanyakan bahwa anak itu ada anak RK, Anda meyakini bukan? Sampai sekarang itu bukan anak RK. Kenapa Anda punya keyakinan karena seperti RK itu? bukan suami dari Lisa, baik secara siri maupun secara KUA. Bagaimana mengaku itu anak? Kan tes DNA nanti bisa bicara lain. Ya, buat apa? Tidak ada kepentingan tes DNA. Harusnya terbalik dong. RK mengaku itu anak gue, harus tes DNA. Kalau ibunya enggak, apalagi dengan proses bahwa dulu adanya kayak jual belilah kira-kira. Bukan kan begini. Misalnya dia tidak mengakui, RK tidak mengakui. Tapi kemudian ketika tes DNA kan itu akan terbukti misalnya. Ya, ataukah tidak terbukti, nanti kita nggak tahu. Ya buat apa? Kalau saya juga kalau ada 5.000 orang mengaku DNA, apa saya nggak mau juga. Kecuali mamanya nih, pernah terjadi perbuatan apa, ada pidananya, kemudian dilaporkan. Nah, untuk membuktikan itu atas perintah penyidikan. Boleh-boleh saja, tapi kalau hanya heboh-heboh di media sosial nggak ada gunanya. Dan saya udah pastikan bahwa pengakuan orang itu kan nggak bisa diulang 2 kali gitu. Termasuk, Pemerasan dong ini jadinya. ya menurut saya ini pemerasan. Anda menduga ini pemerasan? Pemerasan, karena dia pernah menerima uang gitu. Kalaupun Pak Ridwan Kamil pernah memberi uang kepada wanita ini, ya mungkin karena dia sebagai gubernur dan dia mungkin ditipu, bilang dia masih mahasiswa, ternyata tidak digunakan untuk sekolah. Dan itu tidak ada kaitannya dengan anak itu. Dan biasanya daripada ribut mungkin dia pernah, ya namanya orang hilap kan, saya tidak membantah kan nama hubungan pribadi. Tapi sepanjang tidak ada bukti, tidak ada saksi, tidak bisa. Tidak bisa dia mengaku bahwa aku pernah tidur 2 kali begini-begini, nggak bisa gitu. Nanti dia ketika dia diperiksa, dites sama dokter ahlinya, nanti ketahuan kok. Dia perawan usia berapa, ketahuan. Oh itu bisa kelihatan? Pasti ketahuan. Dan bisa ketahuan dia habis minggu lalu habis berhubungan dengan laki-laki ini, kalau misalnya dia mengatakan ini masih bisa ketahuan. Karena satu kasus saya dulu nggak percaya. Dalam rentang seminggu bisa? Bisa ketahuan dari kapan lecetnya, seminggu ini ketahuan sama dokter ahli. Sampai berapa waktu ke belakang itu bisa dilihat oleh dokter ahli? Sampai pertama kali dia perawannya umur berapa? Oh ketahuan. itu bisa di-trace semua? Ya orang meninggal aja Rekam berapa jam jejaknya. sebelum bisa dihitung kok sama mereka, apalagi hanya cuma selaput gitu. Anda yakin itu? Itu bisa? Yakin, bukan hanya keriput yang punya usia, selaput juga punya usianya gitu. Oke, luar biasa. Ada perbedaan pendapat? Silakan. Bunda Leli dulu, kayak yang perempuan ini. Ya, kalau saya tidak mau masuk ke wilayah yang bersifat medis atau hukum ya, karena saya tapi keterlibatan perempuan dalam politik kadang-kadang menyebabkan seorang elit politik itu berada di tempat yang salah di waktu yang tepat. Enggak, tapi secara perempuan ini diduga pemerasan dan sebagainya, setuju? Ntar dulu. Jadi berada di tempat yang salah di waktu yang tepat atau sebaliknya, berada di waktu yang tepat di tempat yang salah. Mungkin yang menimpa RK adalah salah satu dari hal itu, ya. Peristiwa ini bukan kali ini, Kang. Kang, bahwa sebetulnya di 2012 kalau tidak salah kita masih ingat hebohnya peristiwa yang terjadi pada politisi Golkar waktu itu. Dan kita hampir tiap hari membahasnya di TV waktu itu. Saya masih ingat pertama kali. Video yang tersebar ya? Video yang dengan inisial awal huruf Y waktu itu. Iya, kita nggak usah nyebut, tapi kita memori itu masih melekat di benak publik. Iya. Apa yang terjadi? Kemudian politisi itu ya seperti dihabisi. Meskipun dia berusaha bangkit, susah sampai sekarang pun susah. Betul. Tapi para koruptor bisa dengan serta-merta bangkit kembali. Makanya kadang-kadang dibilang harta tahta wanita. Padahal dengan jabatan politiknya dia mendapatkan tahta, kemudian dia mengumpulkan harta, lalu dilengkapilah dengan wanita. Nah persoalannya kan berputar seperti lingkaran setan di sekeliling itu. Apa yang terjadi pada Ridwan Kamil sampai detik ini saya tidak tahu benar atau salah. Di mana benarnya, di mana salahnya. Cuma sebagai perempuan saya bilang, apa iya sih 2 bulan langsung tahu hamil, 2 minggu, bukan. Kan biasanya saya aja yang baru menikah waktu itu 1 bulan pertama kok belum, masih mens sih gitu kan, masih kosong gitu kan. Oh karena Anda penyiar radio mungkin ada gelombang suara, berhenti jadi penyiar kata bapaknya gitu kan. Nah dinamika semacam ini terjadi di perselingkuhan di panggung politik. Jadi ada sebuah penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa saya. Sekarang dia sudah almarhum dan saya ikut menemani dia mewawancarai pelaku-pelaku perselingkuhan di panggung politik itu. Jadi dia tidak mencari tahu mengapa orang berselingkuh, tapi bagaimana orang berselingkuh.
Nah, yang kemudian menyeret elit-elit politik itu ke pusaran kasus yang kemudian menenggelamkan dia. Jadi fenomenanya yang terjadi dari hasil penelitian itu ada 2. Yang pertama hasil rekayasa, yang kedua memang ketidakkuatan iman dia gitu. Nah, inilah yang menyebabkan orang-orang, padahal kan di sekeliling dia selalu ada wanita-wanita cantik. Dari mulai umur 18 barangkali gitu kan, sampai umur berapa yang menggoda dia. Sepanjang dia tidak kemampuan untuk memanajerialkan dirinya sendiri, maka itu bisa menjadi alat propaganda politik. Jadi karena dia menjadi alat propaganda politik bisa menenggelamkan dia. Jadi apakah dia sengaja dihabisi? Bisa jadi. Bisa gitu jadi. Bisa jadi. Pertanyaannya gitu kan. kalau dihabisi sama Ya, siapa? Mungkin. Nah, jadi kemarin dalam banyak diskusi yang sudah kita lakukan membahas kasus ini, kita bilang banyak yang membela laki-laki kan. Oh Bu, laki-laki kan 90% pasti seperti itu katanya. Ada 1000 lelaki 2 yang jujur katanya. Ingat gak hasil penelitian Nike L. Tobing pada tahun 2004? Yang mengatakan 2 dari 3 lelaki mengatakan dia pernah berselingkuh. Tapi istrinya tidak tahu. Jadi beruntunglah istri-istri yang tidak tahu suaminya berselingkuh gitu kan. Nah, dan anehnya gitu, yang mengetahui itu adalah pelakunya adalah pejabat-pejabat publik. Yang zaman dulu fenomenanya bahkan lebih sadis lagi Kang Eman. Bahwa setiap pejabat misalnya ingin melakukan pemeriksaan ke suatu instansi, suatu tempat, itu yang disiapkan bukan hanya makanan, minuman, bukan hanya uang. Tapi juga di kamarnya sudah ditaruh. Di mana itu? Banyak itu. Yang jelas bukan boleh Indonesia. buka Google, bila dibuka Google. Yang jelas bukan Indonesia kan? Di negeri Konoha katanya gitu. Nah, artinya kalau orang yang masuk ke panggung politik harus bersiap-siap nih dengan skala skenario itu. Jadi Anda akan disodorkan dengan uang, dengan perempuan, atau dengan jabatan yang lebih tinggi. Silakan pilih. Anda akan mengelolanya seperti apa. Jadi apakah ia dihabisi? Itu pertanyaan yang harus kita jawab nantinya. Setelah kasus ini memang masuk ke ranah hukum. Bung Hendarsa mana tadi mau menyampaikan sesuatu, silakan. Ya, terima kasih. Mau menyanggah apa yang disampaikan oleh Bung Farhad atau apa? Ya, yang satu pertama hikmah daripada apa yang terjadi pada Pak RK ini bahwa memang tantangan dan godaan sebagai seorang pejabat publik itu sangat besar. Ya, jadi tantangan itu kan bisa terbagi 2. Ya, artinya apakah tantangan itu tantangan dan godaan itu dan cobaan yang dihadapi saat ini itu bisa berasal dari dia sendiri atau memang di-create oleh orang lain. Kalau untuk kasus RK ini yang mana? Aduh, saya susah menyimpulkannya. Tapi saya melihatnya begini ya. Saya agak lumayan sependapat dengan apa yang dikatakan oleh Bung Farhad. Ya, bahwa memang terlihat sekali 25 tahun lebih saya kurang lebih berpraktek ya gini, kita tahu lah ya. Saya juga sempat pegang beberapa artis. Pengacara kan? Pengacara sebagai bukan dokter kan? Kalau dokter nanti nggak tahu deh, masalahnya gitu kan. Bung Farhad juga tahu. Jadi cara-cara mentreatment ya, cara-cara untuk mencari gimmick-gimmick dalam perkara ini kan kita udah tahu lah ya. Caranya kayak gini. Jadi saya ambil contoh yang paling gampang tuh seperti ini, kayak gini ya. Kalau memang ini dianggap kasus pencabulan, perzinahan, yang harus dilakukan pertama kali itu adalah melakukan upaya hukum terlebih dahulu. Itu kalau yang mau benernya. Jadi dia lakukan upaya hukum terlebih dahulu, baru kemudian dia bisa beberkan fakta-faktanya. Tapi yang terjadi kan tidak seperti itu ya. Bung Farhad nggak gitu kan? Dia cuap-cuap terus kan? Dia memviralkan, ngomong. Karena dia mengatakan bahwa dia punya bukti dan kemudian publik akan melihat bahwa pihak Pak RK misalnya itu tidak melakukan perlawanan dengan sepadan. Nah, ini yang jadi masalah. Jadi persepsi publik sudah terbentuk saat ini. Itu yang kita mau sekaligus bahas di sini. Ini yang ingin kita simpulkan bahwa targetnya bukan target tentang masalah hukumnya. Targetnya adalah ingin mendowngrade Pak RK, kan seperti itu. Ingin patut diduga. Iya, ingin membawa masalah ini masalah ini ke masalah publik. Ya kan gitu kan? Ada apa namanya itu? Ada tidak
perselingkuhannya, ada tidak persetubuhannya, ada tidak persinahannya, ya kan? Di satu sisi Pak RK sudah menyatakan hal yang sebaliknya. Adakah semua itu? Tentu nanti kita akan bahas selepas jeda. Kami akan kembali saat lagi, tetaplah bersama kami di Rakyat Bersuara. Lisa Mariana dan tim kuasa hukumnya cuap-cuap terus ngomong segala macam kan seperti itu. Kemudian di salah satu pihak Pak Ridwan Kamil juga tidak melakukan upaya hukum terhadap hal tersebut. Kan itu masalah yang pokok kan. Ketika upaya hukum itu dilakukan oleh kedua belah pihak, Lisa Mariana bisa lapor. Pak Ridwan Kamil juga bisa melaporkan ada pencemaran nama baik kan seperti itu kan. Nah, kalau ketika ini berjalan, jadi masalah ini ya kan nggak akan kayak gini jadinya. Kebetulan di sini ada Bupati Purwakarta yang tahu sedikit banyak tentang kondisi sosiologis masyarakat di Jawa Barat. Saya tanya ke Om Jen. Om Jen, kalau kasus Ridwan Kamil gini, secara politik masyarakat Jawa Barat itu melihat RK habis sudah. Pakai ini, mohon maaf. Iya, Anda setuju apa Anda punya perbedaan pendapat? Bisa kok. Kalau saya melihat ya tergantung ya sosoknya ya. Enggak habis juga. Jadi tergantung sosok RK siapa. Oke, gimana maksudnya? Nah, cuman RK ini kan kalau menurut pendapat saya, secara pribadi melihat bahwa dia dipersonifikasikan sebagai laki-laki yang setia. Suami yang setia. Ya, suami yang manggil setia. Istrinya Bu Cinta dan ya, begitu misalnya publik melihat apa yang terjadi saat ini kan ada kekecewaan publik. Nah, entah kemudian masyarakat ini secara politik bisa memaafkan atau tidak dengan kondisi Pak Ridwan Kamil saat jawabannya? ini ya. Ya, jawabannya sih kalau menurut saya laki-laki bisa ya. memaafkan nggak masyarakat Laki-laki Jawa ya. Barat? Memang kekecewaan publik itu pasti ada tentang tadi karena Emil dipersonifikasikan sebagai sosok laki-laki yang setia. Tapi andai ya kita tidak melihat bahwa itu benar atau salah ya. Jadi ketika orang ditersangkakan misalnya bahwa dia bla 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 bla, terus mengakui bahwa iya memang saya hilaf, saya melakukan itu dan ini sudah terjadi. Nah, biasanya bukan hanya orang Jawa Barat, orang Indonesia ini, orang Timur ini mudah memaafkan biasanya. Dan saya mengaku bahwa saya telah berselingkuh dengan LM misalnya. Misal. Lalu kemudian masyarakat Jawa Barat seiring waktu pasti akan maafkan. Itu keyakinan Anda? Lambat laun memaafkan. Dan itu bukan hanya orang Jawa Barat. Kita Indonesia, orang Timur itu sangat mudah untuk memaafkan. Gitu. Jadi itu yang Anda yakini itu? Ya. Bung Tony, Anda punya pendapat yang berbeda atau Anda setuju dengan apa yang disampaikan? Ada di Jawa Barat juga nih soal ini. Ya. Mau maju bupati nggak? Saya nggak tahu juga nanti. Terima kasih Bung Aiman. Saya sebagai warga Jawa Barat dan juga diundang di sini sebagai praktisi hukum. Terlebih dahulu saya ingin menyampaikan begini. Ini temanya ini kan panggung terkini. RK dibidik, Deddy Mulyadi dikritik. Tadi berbicara masalah RK. Sekarang masalah Deddy Mulyadi dikritik. Nanti kita kesana. Saya mau mengatakan begini dulu. Kang Deddy Mulyadi ini belakangan memang banyak dikritik. Ini RK dulu nih, kenapa langsung ke Deddy Mulyadi? Belum. Iya, nanti saya ke sana. Oke, baik. Ya. Tapi ada video terakhir yang saya dengar dari Kang Deddy Mulyadi, ternyata beliau luar biasa menyikapinya. Soal dikritik. Oke. Karena dianggap Deddy Mulyadi melakukan tindakan itu berdampak ke RK kan. Nah, nanti ke sana. Nah, saya mau mengapresiasi sikap Kang Deddy Mulyadi ketika menerima kritikan, ia menerima dengan baik. Dan ia berprinsip bahwa sahabat yang baik adalah sahabat yang mengingatkan. Jadi malam ini saya apresiasi kepada Kang Deddy Mulyadi yang membuka diri menerima kritikan publik. Itu bisa tepuk tangan untuk Kang Deddy Mulyadi. Lalu berdasarkan tema ini, apakah RK dibidik? Terlepas itu dibidik oleh siapa? Tetapi kalau kemudian misalnya
ada kasus korupsi dana CSR BJB. Kemudian ada Haibis Fantasi objek wisata yang dibongkar. Ya. Ya. Terlepas itu zamannya Ridwan Kamil gubernurnya pada saat pemberian izin, kemudian kalaupun diselidikin nanti misalnya kena juga. Tapi saya melihatnya karena memang pelanggarannya ada. Jadi tidak sengaja dibidik kalau menurut saya ya. Maksudnya begini, ini jangan arahnya nanti nggak jelas nih, karena Hibis itu kan yang bongkar pertama kali Deddy Mulyadi. Iya. Anda menyatakan pertama kali siapa yang membidik RK, seolah-olah mengatakan ada tangan Deddy Mulyadi di situ. Bukan. Artinya ini kan tema ini. Nggak, kita harus luruskan, bukan Ya, itu. Bukan, Oke. bukan. Jadi artinya gini, kan munculnya RK ya, kasus kan, ini kan kaitannya dengan mantan gubernur Jawa Barat. Oke. Nah itu maksudnya. Nah kemudian muncullah kasus korupsi BJB karena CSR. Nah ini juga kan pasti zamannya Ridwan Kamil jadi gubernur kan itu. Nah ini kan semuanya terbongkar. Lalu muncul sekarang Deddy Mulyadi yang kemudian tadi soal Hibis tadi puncak dan lain sebagainya. Ya jadi kalau saya melihat tema ini maksudnya ya. Kalau Ridwan Kamilnya itu pada saat menjadi gubernur tidak ada pelanggaran seperti dana CSR BJB ya tidak mungkin juga dan kan lingkungan. Ya RK kemudian diperiksa KPK kemudian. Nah kalau soal apa namanya asusila, kasus asusila ya saya tidak tahu ya karena itu menurut saya ya itu mungkin pribadi. Tapi habis nggak? Menurut Anda habis nggak? Secara sosiologis masyarakat Jawa Barat. Iya. Anda nggak setuju dengan apa yang disampaikan tadi Pak Bupati Om Zen? Ya, jadi kalau menurut saya ini kasus selesai karir politik RK. Walaupun katanya kalau seandainya mengaku maka dimaafkan oleh masyarakat Jawa Barat. Anda nggak setuju itu? Menurut saya sependapat dengan Bung Aiman. Selesai habis. Habis karena citra Ridwan Kamil sebagai sosok yang romantis, yang setia, ya. Kemudian tiba-tiba kok muncul ini bertolak belakang. Berbeda. Tapi saya nggak sependapat. Nah itu jadi sebentar dong. Nanti ditanggapi. Terlalu awal gitu. Ya. Kasusnya belum ada tiba-tiba kalian mau menyimpulkan Ridwan Kamil akan habis karirnya. Ya artinya ini secara citra di media ya di masyarakat. Kalau hukum kan belum ya karena belum dilakukan tes DNA Bang ya. Nah tetapi saya melihat dari pemberitaan di media sosial yang bertubi-tubi ya di media sosial yang terus diangkat oleh infotainment terutama ya. Itu saya melihatnya ini Ridwan Kamil ya jatuh secara sosial ya. Nah, jadi untuk bangkit lagi ya, ini Ridwan Kamil harus bisa membuktikan Bang Farhat. Buktikan apa? Pertama dari asusila dulu nih ya, dari kalau tidak melakukan itu. Ya, buktikan. Malah bahwa kebalikan. apa yang dikatakan, apa yang diklaim oleh Lisa ya, harus buktikan bahwa ia tidak melakukan dan jangankan anaknya berhubungan badan saja tidak. Ketemu saja tidak. Mas, maaf misalnya kan itu. Nah, tadi maksud saya begini, ini agak terlalu jauh. Tadi Mas sudah ngomong ya bahwa apabila dia ada kepentingan, jadi kita jangan juga ngomong ini kesana kemari. Dia kalau memang dia punya bukti dia buat laporan polisi. Lisa dong. Oke. Ya di situ kan dia bisa membuktikan bahwa saya gini gitu. Mungkin apa? Sampai sekarang nggak ada laporan itu nggak ada gitu. Terus kedua. Masalah budaya. Kalau dalam hukum Islam ini orang yang berzina ada suami istri itu semua diam-diam harus ada saksi 4. Ketahuan benar dirajam. Nah ini terbalik. Nggak ada yang tahu beritahu, membuktikan segala macam, nggak takut ya. Berarti hukum kita nggak menjangkau ke situ. Nah kalau memang dia yakin bahwa mungkin dia waktu diperkosa atau nggak dibayar silakan lapor. Nah kalau masyarakat Jawa Barat bukan memaafkan Mas. Perkara-perkara segini manusia bukan Jawa Barat. Kalau hanya namanya asusila segala macam selama kecuali dia terbukti diperkosa, mungkinlah seumur hidup. Tapi kalau hanya gosip ini, itu menurut saya Anda menyangka ini gosip. Bukan gosip, itu bukan dimaafkan, dilupakan, mudah banget dilupakan. Sekarang saya mau tanya sama kalian, saya punya kasus perempuan apa? Pasti kalian lupa kan? Ya beda lah Farhat Abbas sama Ridwan Kamil. Karena udah kebanyakan mungkin. Oke, tunggu. Beda lah. Jangan serang. Saya aja udah lupa nama siapa. Nanti siapa ketahuan Arif saya. Ini malah ngebuka sendiri. Ya, jangan Pak, saya pasti KO nanti. Saya ngaku nanti. Nah, jadi
Kalau masyarakat Jawa Barat, ini kan bicara Sunda, ini mohon maaf ya, saya kuliah di Jawa Barat, mulai karir jadi pengacara Jawa Barat. Orang Jawa Barat ini, laki-lakinya baik-baik, manis-manis kayak laki-laki yang baik-baik bener. Makanya orang Jawa Barat ini, kalau istrinya satu, pasti pacarnya dua. Kalau istrinya dua, baru pacarnya satu. Nggak selalu lah. Nggak, ini saya punya Nggak semua, dan nggak hanya Jawa Barat kan, maksudnya kalau seperti itu ya di seluruh dunia pun ada, tidak merujuk pada. Kan, maafnya, jadi Pengalaman Bung Farhat mungkin. Iya, tapi kan maksudnya Bukan, tidak bisa ini karakter. stereotipkan ke daerah tertentu. Jadi hal-hal seperti ini, kalau memang seorang laki-laki Sunda disenangi oleh dua wanita atau suka, itu karena mereka punya karakter. Kayak Bang Tony ini orangnya pintar, keren, ya kan? Ya kalau dia disukai sama dua wanita ya nggak bisa dilarang. Tapi kalau foto Bang jangan nempel-nempel sama perempuan, ntar digosipin istri mudanya Bang Tony gitu. Ya kan? Tiba-tiba ada yang mengaku. Nah, untuk dalam hal ini tadi Pak Bupati Purwakarta udah sangat bijaksana. Gua pikir tadi, wah ini orangnya Pak KDM, jangan salah mau hantam Ridwan Kamil, tapi jawabnya bagus, Pak. Bapak asal Pak Ridwan minta maaf. Itu kalau Pak Ridwan Kamil sudah terbukti dihukum, dia meringankan hakim boleh. Tapi kalau dia merasa tidak, ini perkara pemerasan kok. Tujuannya uang, ditunggu. Muncul nggak uang gitu. Ya. Bahkan ketika ada chat yang palsu katanya dikasih 2,5 miliar dipamer-pamerin. Kalau saya malu tuh. Cuman 2,5 miliar harga daripada damai dipamer-pamerin. Kecuali udah 50 M lah, mungkin saya pamer-pamerin. Tidak jelas dari mana chatnya. Tujuannya apa? Untuk propaganda. Untuk viral, bukan keadilan di sini. Nah, dan lihat cara dia ngomong di TV. Begitu gini pengacara ditarik mic-nya. Ya kan? Mana harga diri wibawa seorang lawyer kalau digitu sama klien? Ya. Dan saya bilang, perkara ini tidak hanya Lina yang bisa dilaporkan, pengacaranya pun bisa. Kenapa? Ya. Saya aja bilangin Ahmad Dhani, anaknya nabrak 7 orang mati, hanya bilang kalimat bodoh aja saya proses sidang kok. Jangan hati-hati loh, di media sosial ini dia ngomong di media. Makanya hati-hati. Apa yang menurut Anda bisa dilaporkan dari pengacara Lisa? Ini aku kasih contoh. Waktu dulu anaknya Ahmad Dhani nabrak 7 orang mati kan. Aku bilang Ahmad Dhani ayah bodoh. Oke. Kan ada hukum sosial, sanksi hukum adat, hukum sosial, asusila ada. Memang menurutku nih. Tapi ketika dilaporkan kena juga saya. Jadi tersangka juga dia. Tersangka juga. Apalagi yang namanya lawyer yang nggak jelas-jelas ini anak, tiba-tiba nanti di tengah saya minta maaf. Apalagi ada bukti yang dimiliki oleh Pak Ridwan Kamil bahwa wanita ini sama Ayu itu mengatakan bahwa dia udah pernah hamil dengan menyebutkan nama laki. Catnya ada. Belum lagi forensik di dalam. Ini kan hanya berani nekat aja. Hanya gara-gara modal pernah bertemu, pernah modal dikasih uang, dikasih sekolah. Lemah sekali buktinya. Hanya bersamaan. Alibi waktunya bisa mengatakan bahwa dia hamil dengan laki-laki lain. Kemudian yang seperti Ibu katakan bahwa masa baru habis haid berhubungan 2 minggu sudah periksa, harusnya bulan depan. Ketika dia haid terakhir tanggal 1 Juni, dia mulai telatnya itu adalah pada tanggal 1 Juli. Bukan tiba-tiba berhubungan 1 Juni, tiba-tiba 2 minggu langsung tes. Kita sebenarnya hamil. kita mengundang juga pengacara dan juga Lisa Mariana ya di sini, tapi tidak berkesempatan hadir. Tapi saya minta produser karena nih harus berimbang juga. Coba kita hubungkan lagi. Siapa tahu mereka masih mau untuk kemudian kita hadirkan lewat Zoom. Saya minta produser untuk kemudian menghubungi mereka. Nanti kita akan cek karena kita sudah menghubungi dari hari Minggu kemarin. Silakan. Ya, gini maksud saya itu. Kita ini kan ngomong apa yang kita diskusikan pada saat ini, semuanya itu versi A, versi B. Karena apa? Karena ini nggak ada tujuan finalnya. Hanya memeras? Ya bukan soal itu. Maksud saya semuanya itu boleh berbicara, semua boleh berpendapat, tapi proses hukumnya nggak jalan. Jadi itu yang jadi masalah pokok itu di situ. Nah, yang jadi pertanyaan saya, alert saya itu berbunyi. Ada apa? Iya, ada apa? Kenapa Lisa Mariana dan tim kuasa hukumnya cuap-cuap terus ngomong segala macam kan seperti itu. Kemudian di salah satu pihak Pak Ridwan Kamil juga tidak melakukan upaya hukum terhadap hal tersebut. Kan itu masalah yang pokok kan. Ketika upaya hukum itu dilakukan oleh kedua belah pihak, Lisa Mariana bisa lapor. Pak Ridwan Kamil juga bisa melaporkan ada pencemaran nama baik kan seperti itu kan. Nah, kalau ketika ini berjalan, jadi masalah ini ya kan nggak akan kayak gini jadinya.
nggak akan seperti ini. Ini yang jadi masalah menurut saya. Nah, kita bisa lihat kalau kita lagi nanti merujuk ke ketika laporan dilakukan, apa yang dilakukan? Lisa Mariana akan laporkan, ujungnya kan akan tes DNA. Tes DNA itu nanti akan ada 2. Ini terbukti atau tidak? Terbukti, tidak terbukti. Ya, jadi case close. Ya, bahwa itu bukan anak Ridwan Kamil, itu 1, ya kan? Yang kedua, kalau terbukti, ini ada 2. Di hukum itu ada namanya anak biologis dan juga anak secara hukum. Ya, ini 2 hal yang berbeda loh. Ya kan? Nah, kalau di anak biologis berdasarkan putusan MK, dia memang bisa berhak mendapatkan hak-haknya selaku anak. Ya kan? Di kasusnya Pak Murdiono ya, kalau kita lihat ke belakang. Ya. Nah, jadi ini yang sebenarnya harus dikelirkan. Tujuan dari Lisa Mariana ini mau ngapain? Ya kan, ingin mendapatkan hak-hak anaknya. Kalau dia ingin mendapatkan hak-hak anaknya, dia lakukan upaya hukum. Tapi yang terjadi kan nggak seperti ini. Ini kan main-mainan kayak artis-artis bodong selama ini loh, skuter kata orang. Ya kan, selebritis kurang terkenal gitu loh. Jadi semuanya mainnya di sini semua. Tapi kenapa kok yang saya jadi pertanyaan kembali, kok Pak Ridwan Kamil diam-diam aja, malah ini saling saut-sautan. Nah, apa? Ya, kenapa seperti itu? Bingung juga saya jawabnya gitu. Artinya? Ya artinya kok kenapa ini dibiarkan sampai mengumumkan segini tanpa ada sesuatu yang janggal nih Anda melihat? Ya itu yang jadi pertanyaan saya. Upaya harusnya kan finalnya di upaya hukum kan gitu loh. Finalnya di upaya hukum. Nanti baru bisa dibuktikan. Saya ambil contoh gini ya. Kalau kita flashback ke belakang. Ini junior saya Rasman Nasution. Ya, saya junior walaupun tampang saya lebih babyface. Mantan pengacara, ya kan? Kenapa dia kena masalah hukum dengan Hotman Paris, ya kan? Karena dia cuap-cuap dulu, kemudian dia tidak laporkan ke polisi. Itu dia kena pencemaran nama baiknya di situ. Yang harus dilakukan kalau seseorang yang punya jam terbang yang tinggi, ya kan? Dia harus laporkan dulu ke polisi, baru kemudian dia bisa sampaikan faktanya begini-begini. Dia punya legal standing untuk lakukan itu. Nah, ketika dia tidak dilaporkan, mens reanya, unsur itikat dia untuk sengaja mencemarkan nama baiknya ada. Nah, itu yang dilakukan. Sebenarnya ini Lisa Mariana bisa kena karena dia cuap-cuap ke media, tapi dia tidak melakukan upaya hukum. Nah, tapi masalahnya Pak Ridwan Kamil juga tidak melakukan upaya hukum untuk melakukan hal tersebut. Kan ini kan jadi sesuatu yang menjadi sesuatu yang menurut saya agak sedikit janggal juga kita ngelihatnya. Jadi saya sarankan kedua-duanya lakukan upaya hukum. Ya kan, dengan versinya masing-masing. Artinya begini, kalau seandainya Ridwan Kamil memang tidak melakukan hal tersebut, maka dengan sangat mudah ia tinggal melaporkan, lalu kemudian Lisa, bahkan pengacara tadi menurut Bung Farhad itu bisa terkena pasal pencemaran nama baik. Ya. Tapi kenapa kemudian Ridwan Kamil tidak melaporkan? Itu hal yang janggal dan tanda tanya besar. Ada apa di balik itu semua? Kita akan kembali saat lagi. Isu hangat kadang bikin penat, apalagi kalau kita tidak bisa mencerna dengan cermat. Jangan lupa secangkir kopi yang hangat dan nikmat untuk menemani kebersamaan dalam program Rakyat Bersuara bersama saya Aiman Wicaksono. Kami kembali setelah jeda. Ya kan? Nah, kemudian kalau saya lihat di sini teman-teman seolah-olah cemas bahwa orang yang kena isu perselingkuhan ini nggak akan bisa balik lagi. Ya, Krisdayanti selingkuh bisa jadi anggota DPR kok. Karena Ridwan Kamil ini termasuk gubernur paling ganteng di Indonesia saat zamannya itu, gitu. Ya, jadi artinya karisma beliau bukan hanya gara-gara kegantengannya, tapi dia punya kemampuan keahlian di bidang arsitek. Nah, kemudian publikasi public speaking juga bagus gitu. Harus juga dibuktikan, makanya ujung kan muara ke masalah. Justru itu makanya tadi katakan ketika siap tes DNA. Berarti menjawab salah satu pertanyaan publik. Seolah-olah punya persepsi, menjawab satu pertanyaan publik bahwa terjadi hal tersebut yang Anda katakan. Tapi bukan anak gua gitu loh. Gini, intinya gini ya. Bahasa gampangnya itu, kalau tes DNA-nya itu terbukti bahwa Ridwan Kamil itu adalah anak Pak RK, ya artinya persetubuhannya terjadi kan gitu kan? Ya, kan saya katakan tadi, kalau dikatakan Bang Ridwan Kamil ini selebriti, ya ini memang wajar aja dia kena isu
gosip murahan seperti itu. Di sini ada pakar komunikasi politik selain Bunda Leli, Prof. Bunda Leli, ada juga Bung Nyarwi Ahmad. Bung Nyarwi, Anda setuju dengan pernyataan saya? Ini kita nggak bicara soal dalam jangka waktu dekat, tapi kalau bicara soal elektoral pemilihan itu kan 2029. Dan RK dari kasus ini, apakah BJB dugaan korupsinya, lalu kemudian kasus ditambah lagi skandal pribadinya dengan Lisa Mariana, habis sudah karirnya. Anda setuju? Kecenderungan ke sana itu tinggi sekali. Tinggi sekali? Ya, kenapa? Begini. Pertama itu di Indonesia politik itu nggak bisa dilepaskan dari isu-isu yang moralitas, ya. Dan moralitas itu kan banyak ya. Misalnya kejujuran, tidak korupsi itu kan moralitas juga. Kemudian santun, ya secara keagamaan taat gitu ya, orang soleh gitu ya, misalnya begitu itu kan isu-isu moralitas semua. Dan setahu saya memang isu-isu ini kalau terkait dengan panggung elektoral itu sensitif, ya. Misalnya saya tarik ke belakang ya. Ini kita tidak hanya bicara RK saja sesungguhnya, tapi kan banyak juga para tokoh yang kemudian ada skandal-skandal yang sifatnya terkait moral ya, misalnya selingkuh atau apa gitu ya. Dan itu akan jadi selalu sasaran. Bahkan yang 2012 ya, saya lupa tahunnya, tapi 2012 sampai sekarang sudah 13 tahun nggak bisa muncul juga, walaupun mungkin jadi pengurus dan lain sebagainya, tapi nggak muncul ke publik. Iya, artinya dia tidak mungkin biasanya ya kalau itu terbukti, biasanya sulit untuk menjadi figur utama yang di panggung utama politik gitu ya. Memang risikonya begini, sedikit ya. Jawa Barat ini agak unik. Kita agak tarik luas sedikit ya, Bung Aiman. Banyak tokoh dari gubernur, wakil gubernur itu selebriti. Selebriti. Jadi kalau di teori saya itu kan selebriti politik ada dua, dari selebriti ke politik. Dari politisi yang kemudian menjadi selebriti politik. Deddy Mulyadi, Ridwan Kamil, dua-dua selebriti itu? Itu dari politisi menjadi selebriti politik. Kalau Deddy Miswar, Deddy Yusuf, itu dari selebriti kan, masuk ke politik kan gitu. Dan Jawa Barat ini ramah, artinya ramah itu pengagum gitu ya. Pemilihnya itu senang figur-figur ya, yang bisa mencitrakan dirinya. Bisa selebriti itu kan dia harus punya fanbase ya. Dan Pak Ridwan ini kan luar biasa berhasil dengan medsos dia beradaptasi gitu ya, Pak RK ini ya. Kemudian ya figur ayah yang sempurna misalnya begitu, kira-kira begitu. Tapi kan kemudian ada hal-hal yang menyerempet ya, hal-hal yang negatif. Karena ini dia ibaratnya selebriti itu biasanya citranya itu bubble ya, melambung tinggi. Tapi resikonya adalah apa? Kalau bubble ini meletus. Bubble ini dia sudah di ujung puncak, tapi puncak ini mengarah ke ujung jurang, gitu ya. Yang sekarang terjadi di RK. Saya khawatir Pak RK ini di tepi jurang udah, gitu ya. Udah meletus belum bubble-nya? Pelan-pelan. Nah pertanyaannya adalah begini, mampukah Pak RK merestor dirinya? Tadi yang misalnya pertanyaan Bung Hendarsam, loh ini kok aneh Pak RK sendiri nggak pernah menjelaskan dirinya. Apa jawaban dari situ? Kalau tadi Bung Hendarsam nggak mau kasih jawaban, tapi saya tanya kepada Anda, kalau seandainya memang tidak terbukti, tidak melakukan, atau misalnya setidaknya mungkin, saya nggak bicara ini ya, mungkin melakukan tapi saya yakin kalau buktinya nggak akan punya, kenapa tidak dilawan saja? Misalnya seperti itu. Kenapa RK cenderung diam dan mengacaranya? Ada dua pandangan saya, Bung Ais. Bagaimana menerjemahkan itu? Iya, dua pandangan saya. Saya tidak bicara aspek hukum ya. Yang pertama misalnya kalau kita bicara mengelola diri seseorang, Pak RK sebagai dirinya misalnya sebagai selebriti. Selebriti itu kan punya narasi dan story. Ada drama naik turun. Penonton ini kan juga perlu menyimak cerita. Agak di situ. Ya, perlu menyimak. Menyimak drama atau cerita. Kan gitu. Nah, ini ceritanya masih berseri nih. Jadi ya tentu belum anti klimaks. Jadi Pak RK saya kira sebagai selebriti juga menikmati story ini. Masa menikmati? Ini kan bicara soal keluarga. Kita belum bicara anak loh, ya, Pak Nyarwi. Ngerti saya ngerti. Ini luar biasa. Ini bayangnya luar biasa. Personal diri individual Pak RK sebagai individu ya. Tapi kita melihat pesona sebagai sosok selebriti. Selebriti itu kan biasanya entah sadar entah tidak, bahwa sadar atau tidak, dia harus tetap muncul dalam algoritma audiensnya. Ya, ada
relasi parasocial relation yang itu menjadi modal bagi dia. Ini dari aspek positif. Tentu dia mampu nggak gitu ya? Dia mampu nggak mengelola ini isu-isu ini? Saya contohkan begini deh. Bill Clinton misalnya. Ya. Itu kan figur yang luar biasa. Dengan Monica Lewinsky. Betul. Tapi sebelum dilanjutkan, ya beda dong Amerika dengan Indonesia, tataran sosialnya kan beda. Betul, budayanya beda. Iya. Tapi kan perubahan budaya juga pelan-pelan bergeser. Dalam jangka pendek, ya tadi Pak Zen mengatakan, mungkin kalau minta maaf orang memaafkan. Itu contoh ya, budaya pemaaf. Tetapi budaya bahwa orang Indonesia tidak suka hal-hal yang menabrak moral, menabrak agama, itu ada. Apalagi Jawa Barat, ya. Saya misalnya ada, kalau kita lihat ya, Jawa Barat ini kan di antara beberapa provinsi kalau kita tarik ke belakang bahkan bicara hal-hal yang disampaikan politisi misalnya soal syariat Islam itu kuat dukungannya. Betul, Jawa Barat. Sentimen itu kuat, sama kayak Sulawesi Selatan itu kuat juga. Ya, artinya apa? Kalau hal yang melanggar norma moral itu ada semacam ketidaksukaan publik. Tapi pertanyaannya, ini sejauh berapa lama? Berapa ingat? Gitu. Oke, saya tertarik begini. Pak RK tidak melakukan perlawanan karena menikmati apa yang terjadi saat ini. Anda mengatakan tadi ya. Saya khawatirnya perspektifnya yang saya yakin. Kenapa menikmati? Ini penting loh ini. Ya, karena begini. Ini pernyataan. Ya, betul. Selebriti itu kadang-kala di tengah kontroversi itu juga kalau dia mampu mengelola citra dirinya walaupun tentu ada aspek negatif juga di sana. Itu paling enggak memori dia di mata publik itu terus menguat. Walaupun keluarganya jadi ancaman, istrinya, bahkan anak-anaknya. Itu kan nggak masuk logika kalau saya pribadi belum bisa menerima. Saya juga berpikir sama Kang Aiman ya. Ya. Karena begini, ya, apa yang disampaikan oleh Kang Nyarwi tadi adalah tentang impression management, ya, manajemen pencitraan yang melekat pada seorang elit communication, dan dia adalah elit komunikator atau komunikator politik ya seperti itu, adalah tentang citra. Citra yang selama ini melekat pada seorang RK adalah seorang suami ideal, pemimpin ideal, bapak yang ideal. Tiba-tiba pikiran itu dihempaskan oleh situasi yang sampai kini belum bisa dijawab. Ya. Kemarin saya sempat khawatir nih, seandainya pun RK menerima tawaran untuk tes DNA yang diinginkan publik pencinta beliau itu dengan sosok yang diidealisir tadi. Tidak terbukti tes DNA ya? Kalau dia menerima tes DNA bukan tidak terbukti. Dia menerima saja. Yang diinginkan oleh masyarakat itu adalah peristiwa itu tidak pernah terjadi gitu loh. Lalu kalau tes DNA lalu hanya sekedar membuktikan itu bukan anaknya, berarti membuktikan hal lain. Iya. Hal lainnya adalah itu terjadi pernah gitu loh. Terjadi komunikasi hubungan dan lain sebagainya. Itu yang membuat sakit. Ya, terutama sehingga sekarang coba lihat kita di medsos itu, justru pembelaan terhadap Bu Cinta begitu besar, bener kan? Iya. Jadi semangat Bu Cinta, lawanmu terlalu berat katanya gitu. Salah satunya, saya tertawa dalam hal ini simbol-simbol semacam itu. Jadi memang banyak kategori yang membuat seorang elit komunikasi. Kan ada elit communication, hegemonic communication, asosiasional communication, dan petitionary communication. Kelompok-kelompok itu punya pilah tersendiri. Pemilih di Indonesia terutama, kan pertanyaannya apa akan bangkit atau tidak, gitu kan ya. Pemilih di Indonesia itu tidak ada dalam teori komunikasi politik dan teori politik apapun. Baik dia secara pemilih rasional, sosiologis, psikologis. Di Indonesia itu ada pemilih irasional. Nah, irasional tadi dicontohkan sama Om Bupati, Om Zen. Katanya Kang Aceh katanya dia sebut tadi persoalannya terpilih lagi, tapi kan kasusnya beda. Bukan Garut. Perselingkuhan gitu kan, bukan perselingkuhan. Ya, yang nah, Garut, kalau ya. Perselingkuhan kita sudah menyaksikan satu kasus meskipun dia menjadi kita sebut Aceh Fikri maksudnya. Iya. Tadi yang disebut sama Pak. Ya, oke. Itu berbeda. Itu bukan kasusnya, bukan perselingkuhan itu. Bukan perselingkuhan. Iya. Nah, jadi ukuran tentang sesuatu yang ideal atau dalam teori dramaturgis diidealisir sedemikian rupa. Jadi kan perilaku yang tidak layak itu sebenarnya harus disembunyikan. Kalau menerima tes DNA dulu, bukan anak gua, tapi kan terjadi.
yang ideal tadi sudah gugur salah satu. Dan itu untuk rakyat Jawa Barat susah untuk kembali. Susah. Tadi Mas Nyarwi menyatakan ada pada kategori agama Jawa Barat itu sangat kuat. Aku nggak setuju. Kenapa ya? Benar, silakan benar. Jadi justru kalau dikatakan Ridwan Kamil nih tes DNA berarti selebritis. Enggak, sebentar, dari tes DNA dulu. Tes DNA berarti seolah-olah menyampaikan pada publik, iya dong, ada sesuatu, komunikasi, hubungan dan lain sebagainya. Itu dulu terbukti atau nggak terbukti? Tapi Nomor tidak membuahkan hasil gitu lah. Gini. Ceritanya. Ini kan harus dibedakan. Ini persepsi publik ya. Ini harus dibedakan bahwa satu ada tidak perbuatan persetubuhannya, kan gitu. Itu belum terjawab juga. Ya kan gitu kan. Ini kan kita harus sejauh itu. Iya kan. Ada tidak persetubuhannya. Nah, kemudian ada tidak persetubuhan itu menghasilkan anak sesuatu kan gitu kan. Nah, ini kedua hal kan. Nah, yang dimaksud oleh Prof tadi kan, Mudeli tadi menyatakan bahwa bisa jadi ya kan bukan anaknya tapi persetubuhannya ada. Kan gitu. Nah itu yang tadi yang saya merefer apa yang dikatakan oleh Bung Farhad tadi. Persetubuhannya kan harus terbukti. Harus juga dibukti. Makanya ujung kan muara ke masalah. Justru itu makanya tadi katakan ketika siap tes DNA. Berarti menjawab salah satu pertanyaan publik. Seolah-olah punya persepsi menjawab satu pertanyaan publik bahwa terjadi hal tersebut yang ada kamu. Tapi bukan anak gua gitu. Nah, gini. Intinya gini ya. Bahasa gampangnya itu, kalau tes DNA-nya itu terbukti bahwa Ridwan Kamil itu adalah anak Pak RK, ya artinya persetubuhannya terjadi kan gitu kan? Ya. Itu udah fix. Makanya oleh karena itu kalau ini sebelum bicara hasil tes DNA silakan. Tapi begini Mas, sebelum hasil. Kalau jelasin dulu sebentar. Silakan. Betul Bu ya, Bu Lili. Jadi salah satu citra ideal itu luntur satu. Itu maksud saya. Ini maksudnya. Jadi udah silakan tes DNA bukan anak gua kok. Tapi tidak menjawab apakah persetubuhannya ada atau tidak. Tapi persepsi publik sudah terbentuk. Silakan Bung Farhad. Ya, kan saya katakan tadi, kalau dikatakan Bang Ridwan Kamil ini selebriti, ya ini memang wajar aja dia kena isu gosip murahan seperti itu. Ya kan? Nah, kemudian kalau saya lihat di sini teman-teman seolah-olah cemas bahwa orang yang kena isu perselingkuhan ini enggak akan bisa balik lagi. Ya, Krisdayanti selingkuh bisa jadi anggota DPR kok. Contoh. Betul Mas. Contoh beberapa yang jadi selingkuh nggak masalah jadi selebritis. Hampir karena ada pepatah aja mengatakan susah mengalahkan orang ganteng dan orang cantik. Karena Ridwan Kamil ini termasuk Farhad Abbas gitu. Aku nggak terlalu ganteng. Karena Ridwan Kamil ini termasuk gubernur paling ganteng di Indonesia saat zamannya itu, gitu. Ya, jadi artinya karisma beliau bukan hanya gara-gara kegantengannya, tapi dia punya kemampuan keahlian di bidang arsitek. Nah, kemudian publikasi public speaking juga bagus gitu. Hanya sekarang aja beliau nggak punya jabatan. Too good to be true lah kalau bahasanya ya. Sempurna, tapi ternyata luar biasa ada kasus di ujungnya setelah dia tidak menjabat yang kemudian juga luar biasa menjatuhkannya. Karena isu sensitif tentang wanita ini tadi Ibu Prof bilang katakan tentang harta Toyota wanita kan. Ya memang wanita ini sedikit gosip aja atau pakai rekayasa segala macam ini selingkuh itu bisa, tapi saya yakin masyarakat Jawa Barat sekarang itu bukan pemaaf. Lebih modern, tidak hanya otaknya, ilmunya lebih bagus. Nah, justru saya mau menanyakan kepada Pak Bupati, ya Pak Bupati. Bapak kan sebagai ahli budaya, seniman juga di Purwakarta. Kalau kasus-kasus seperti ini, ya, untuk bukan menuntut Pak Ridwan Kamil minta maaf baru dimaafkan gitu. Kira-kira apa ritual atau secara adat gitu? Mungkin Bapak sebagai tokoh adat mengatakan adat kalau perlu membersihkan kembali nama Pak Ridwan Kamil karena tidak menutup kemungkinan suatu saat kasus ini akan menimpa atau Bapak alami kira-kira Pak. Ya Pak silakan Bapak dulu saya mendengar ya. Tapi kemudian kalau Bapak mengalami gitu bukan Bapak lah. Kira-kira apa yang dilakukan? Enggak. Ini jangan sampai lah. Ini kan kita bicara terlepas dari betul atau tidak ya. Kita nggak bicara bahwa itu terjadi kan gitu. Karena masih jauh lah kita bicara itu terjadi atau itu anaknya Pak Ridwan Kamil atau bukan kan. Kalaupun misalnya terjadi selingkuh ya terus itu bukan anaknya misalnya kan. Ya kan. Atau misalnya apalagi kalau tidak terjadi selingkuh. Berarti kan bukan sama sekali bukan anaknya. Meskipun persepsi publik sudah terbentuk. Karena mau tes DNA itu artinya pernah terjadi perselingkuhan kan gitu. Betul. Ini persepsi ya. Ya. Terus yang dimaksud oleh saya tadi bahwa
kita mengakui dan meminta maaf atas kehilapan itu jika itu memang adanya terjadi. Nah, kalau misalnya sebaliknya, kalau itu tidak terjadi ya tinggal buktikan saja bahwa itu tidak terjadi, kan gampang. Ya kan? Permasalahannya sampai sekarang tidak ada upaya yang dilihat tadi oleh Bung Hendarsam, oleh Bunda Leli, Prof. Leli, ada upaya tersebut. Itu yang jadi pertanyaan. Ada apa di balik ini? Nah, ketika apakah benar? itu tidak ada publik akan upaya berpikir bahwa jangan-jangan benar terjadi perselingkuhan atau ada hal lain. Apa salahnya RK menjawab, saya tidak pernah berselingkuh. Nah, saya tidak pernah ketemu dia. Gitu. Apa salahnya menjawab? Kalau tidak berselingkuh. Kalau berselingkuh, mohon maaf, saya laki-laki, saya ganteng, saya hilaf, dan saya sudah berselingkuh. Dan masyarakat Jawa Barat bisa menerima itu? Ya, saya pikir masyarakat bukan hanya Jawa Barat, Indonesia ini orang timur, dia mudah melupakan dan memaafkan. Kan kalau persoalan politik itu kan bukan hanya perkaitannya dengan masyarakat secara keseluruhan ya, karena terkait elit politik. Kadang-kadang kan kalau dia untuk menjadi politik tetap stabil, dia harus tetap di partai politik. Kadang elit partai ini nggak nerima. Bukan berarti masyarakat. kalau terjadi pada Om, ya kan? aman gitu loh. Bukan. Saya tambahkan ya, biar saya tambahkan biar kita bisa tahu bahwa ada dua klasifikasi seorang selebritis dan artis, Mbak. Untuk seorang artis, ketika dia kalau kita melihat flashback ke belakang, ketika mengalami kasus-kasus asusila, dia nggak susah untuk comeback. Untuk kita kasus A, C, segala macam videonya di mana-mana, dia nggak susah untuk comeback. Karena dia memang berhubungan langsung dengan masyarakat. Itu yang dikatakan oleh Om Zen tadi. Karena masyarakat Indonesia itu adalah masyarakat yang pemaaf dan pelupa. Nah itu yang pasti. Tapi untuk konteks masalah kalau dia adalah seorang politisi, ini jangan lupa. Bukan masalah itu, ada barriernya. Barriernya itu adalah partai politik. Partai politik ini yang akan menyaring. Ini kalau ada seorang yang tanda kutip ya, maaf ya, kalau ya kasusnya abu-abu, kalau Krisdayanti ini kan gosip ya. Tapi kalau kasus yang sudah jelas sampai udah ada videonya segala macam, mana ada partai politik yang mau ngambil untuk mengendorse lagi, itu mendowngrade partai politik itu sendiri. Makanya oleh karena itu partai politik ini garda terakhir dari moral daripada para politisi ini. Nah ini yang jadi masalah. Jadi ini nggak bisa dicampur adukan menjadi satu. Kenapa itu, Mas Nyarwi? Ya, nyambung Bung Eman. Nanti saya akan ke Bung Nyarwi. Tapi kita sadar nggak bahwa kenapa kemudian kita bicarakan soal Jawa Barat ini? Sekarang panggung Indonesia yang terbesar mungkin bisa jadi bukan panggung Jakarta lagi, tapi tiba-tiba menyeruak panggung Jawa Barat. Apakah itu Deddy Mulyadi? Apakah Ridwan Kamil dengan kasusnya? Kenapa bisa terjadi demikian? Dan apakah nanti 2029 saingannya Pak Prabowo misalnya justru muncul dari Jawa Barat? Saya tidak tahu. Kita akan bicara selepas jeda. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Sebelumnya kita sempat berdebat di banyak media juga. Kenapa Ridwan Kamil naik ke Jakarta? Pergi ke Jakarta, padahal dia Jawa Barat banget waktu itu kan. Jadi seperti dia direkayasa juga untuk masuk ke sini, pada akhirnya tumbang juga gitu kan. Perdebatan itu tidak pernah selesai sampai akhirnya memang Ridwan Kamil seperti terbungkus. Kembali di Rakyat Bersuara. Saya ke Bung Nyarwi dulu. Bung Nyarwi, Anda setuju tadi ke Bunda Leli juga. Bahwa sekarang kita dihadapkan atau disajikan bukan lagi panggung Indonesia secara umum, tapi justru panggung Jawa Barat. Belum selesai dengan Deddy Mulyadi yang banyak dikritik tapi juga banyak dipuji gitu ya. Lalu kemudian ada Ridwan Kamil. Bahkan ada yang mengatakan bahwa panggung Jakarta beralih ke panggung Jawa Barat. Kalau kita bicara soal ke depan, jangan-jangan kemudian saingan politik terberat ada di Jawa Barat. Anda punya pendapat soal ini? Ya, itu masuk akal Bung Aiman. Pertama, jumlah pemilih, ingat ya, jumlah penduduk Indonesia paling besar. Paling besar Jawa Barat. Pemilih itu mau Pilpres mau Pileg paling banyak Jawa Barat. Ya. Jumlah caleg DPR RI paling banyak juga Jawa Barat, ya. Dan kita tahu, saya kira ya, Jawa Barat ini juga banyak tokoh potensial. Ya, banyak tokoh yang kemudian punya keunikan atau punya daya tarik.
ya memang tentu saja banyak ini yang populer. Masih ingat nggak? Saya kira banyak selebriti, banyak tokoh ya politik. Dulu ada Kang Deddy Mizwar, ya kan. Kemudian ini nggak tahu namanya kok Deddy banyak ya. Sekarang Kang Deddy Mulyadi KDM gitu ya. Sebelumnya Ridwan Kamil juga sangat populer ya. Bahkan sempat masuk bursa ya, walaupun tidak masuk dalam. Ya sekarang juga makin populer kan? Iya, maksud saya masuk bursa Pilpres. Kan sempat kan dalam bursa Pilpres walaupun tidak jadi ya. Akhirnya Pilgub Jakarta kan gitu. Nah, malah tidak beruntung kan gitu. Sudah tidak beruntung, udah jatuh ketimpa tangga sekarang. Tangganya banyak sekali ya saya lihat. Ya dari apa yang kasus ini yang kita bahas gitu ya sampai yang juga banyak hal lah yang dibicarakan banyak orang. Tapi saya mau mengatakan bahwa tentu publik itu cari tokoh, cari figur. Masyarakat juga cari role model. Dan kebetulan saya lihat ya, ini salah satunya KDM ya, Kang Deddy. Itu kan walaupun tentu kontroversial, tapi banyak gebrakannya inovatif juga. Kontroversial? Iya dong. Deddy Mulyadi di mana kontroversial? Ya, misalnya pembongkaran yang apa itu? Puncak. Itu kan, ya puncak itu. Itu kan ada yang bilang ini sudah benar dilakukan. Kenapa? Karena ada banjir, ada ini dan seterusnya. Tapi kan ada yang mengatakan, oh ini jangan-jangan untuk menghabisi Ridwan Kamil juga, kan gitu kan? Oh untuk untuk memojokkan Ridwan Kamil. Ya. Okay. Belum lagi ketika jadi Bupati Purwakarta itu kan juga ada misalnya melarang bertamu, bisa kita lihat jejaknya. Yang sekarang terbaru adalah melarang sumbangan di jalan termasuk di jalanan masjid. Seperti itu kan pasti padahal itu adat dan budaya yang dianggap juga sudah mapan ya, itu sama dia dilarang karena misalnya harus ditertibkan. Nah hal yang seperti ini saya kira bentuk-bentuk inovasi kita tentu para pimpinan kepala daerah kayak Kang Deddy Mulyadi ini saya kira pasti akan terus. Tapi revolusioner meskipun pro dan kontra wajar. Ya di mana-mana akan seperti itu ya, yang yang inovatif pasti akan mendapatkan tantangan. Ingat nggak dulu Jakarta ada Ahok kan, Basuki Cahayapurnama tidak kalah kontroversial juga ya, bahkan dengan kontroversinya tentu ada sangat penggemarnya juga ada haternya kan, orang-orang yang tidak suka. Nah ini otomatis. Nah tetapi pertanyaan saya Bung Aiman ya, kalau bahwa Jawa Barat itu akan menjadi panggung perhatian, itu menurut saya penting. Kita terus lihat ya. Soalnya, mohon maaf. Ya. Okay. Kenapa? Biasanya Jawa ini kan ada beberapa yang kemarin kita simak ya. Calon dalam bursa Pilpres, 1 Jawa Tengah, 2 Jakarta, 3 Jawa Barat. Yang berhasil masuk kan mana? Jakarta sama Jawa Tengah kan. Ada Anies, ada Mas Ganjar kan gitu. Nah, pertanyaan berikutnya, ini provinsi besar semua loh. Tentu akan sejauh mana figur di Jawa Barat ini menjadi panggung penting, itu bukan hanya Jakarta saja. Apakah tokoh figur Jakarta seperti Mas Pram ya dan Bang Dul itu terus-menerus menjadi daya tarik? Kalau itu mampu lebih melampaui, bisa jadi masih dianggap panggung penting. Tetapi kalau misalnya tenggelam gitu ya, yang dominan misalnya yang model-model leadership Jawa Barat. Seperti apa? Antara Jakarta dan Jawa Barat misalnya? Ya, yang di atas angin masih Kang Deddy Mulyadi kan. Kalau ukurannya di medsos loh ya. Anda setuju Mbak Lely, Prof Lely? Ya, kalau kita melihat tentang Jakarta ya Kang Keban. Jawa Barat 50 juta jumlah penduduknya, Jawa Timur 40, Jawa Tengah 30, Jakarta cuma 10 juta. Jadi jauh perbandingannya. Tapi dulu menjadi penentu Jakarta. Ya, menjadi magnet. Sekarang, dan dianggap sebagai barometer pilpresnya Indonesia itu ya Jakarta. Siapa yang bisa menjadi gubernur Jakarta, kemudian punya potensi untuk menjadi presiden. Itu 10 tahun lalu misalnya? 10 tahun yang lalu. Oke, saat ini? Nah saat ini mungkin karena tipologi Mas Pram ini memang tipologi orang yang diem gitu loh. Jadi beliau tidak terlalu beria, bahkan beliau memulai dari 0% di Jakarta itu kan. Kita waktu itu kita mengawal terus di semua stasiun TV, kejar-kejaran elektabilitasnya Mas Pram. Jadi ketika dalam hitungan 3 bulan masih 7 dengan Ridwan Kamil hitungannya tinggal cuma 7%, naik 11%, terus merangkak naik. Itulah yang saya bilang tadi, tipologi pemilih Indonesia itu bahkan tidak ada di kamus ilmu politik dan ilmu komunikasi politik. Jadi mereka terus memantau perkembangan itu. Nah, seandainya sekarang misalnya perhatian pada Jawa Barat, karena memang pemimpin itu kan bukan sesuatu yang statis.
Karena itu dalam ilmu komunikasi, terutama komunikasi politik, tidak pernah kita boleh menempatkan audien itu sebagai komunikan. Karena komunikan itu adalah orang yang tidak kreatif, tidak inovatif, tidak produktif. Jadi mbalelo lah istilahnya. Objek bukan. Kalau orang ngomong, ya, ngangap mulutnya gitu kan. Nah sekarang kan semuanya sudah menjadi komunikator politik. Nah ketika Kang Deddy misalnya membuat suatu inovasi, itu kan menunjukkan kekasan gaya kepemimpinan dia. Yang kita sudah tahu sejak dia di Purwakarta agak meledak-ledak. Saya belum tahu sama Om Zen ya. Itu sudah melihat tipologi yang berbeda. Nah, berbeda dari RK juga. Lalu kemudian di tengah keberhasilan dia meraih suara pemilih menjadi gubernur Jawa Barat, sebelumnya kita sempat berdebat di banyak media juga. Kenapa Ridwan Kamil naik ke Jakarta? Pergi ke Jakarta, padahal dia Jawa Barat banget waktu itu kan. Jadi seperti dia direkayasa juga untuk masuk ke sini, pada akhirnya tumbang juga gitu kan. Perdebatan itu tidak pernah selesai sampai akhirnya memang Ridwan Kamil seperti terbungkus. Lalu dibungkus lagi dengan kasus lain. Kalau dulu 2014 kita masih ingat Pak Jokowi menseleksi menteri-menterinya dengan melibatkan KPK, ada lampu hijau, lampu kuning, lampu merah. Nah, bayangan saya di pemerintahan yang kemarin berlangsungnya Pilpres kemarin itu sudah ada orang-orang yang sebenarnya ada lampu hijau, lampu kuning, lampu merah. Tapi ada yang dilindungi, ada yang tidak dilindungi. Apakah ini bagian dari skenario itu? Nanti politik ke depan akan menjawabnya. Tapi kalau Jawa Barat dilihat, ada nggak Pak Mio misalnya? Kita itu untuk jadi presiden belum bisa menyaingi orang Jawa. Ini benar nggak? Selama ini kan jadi asumsinya adalah yang bisa jadi presiden hanya orang Jawa. Padahal yang Jawa Barat itu ya Jawa Barat, Jawa juga gitu kan. Praktiknya kita tidak tahu. Seperti apa? Kita tidak tahu. Tapi ibaratnya kalau partai politik yang sekarang menaungi Kang Deddy itu bisa menjadi sebuah sistem manajerial, dia terus bersinar. Orang tidak perlu tahu sebenarnya dia berasal dari partai politik mana. Lalu kemudian ketika dia berbuat yang bagus untuk masyarakat, mengutamakan Sam culture dan girl culture itu, maka otomatis orang akan menilai, wah ini calon pemimpin yang bagus. Dan 2029 tidak pernah tahu Mas Pram bisa jadi gubernur, dan kita tidak pernah tahu juga dulu Pak Jokowi mau jadi presiden. Ya, itu tugasnya Kang Aiman dan teman-teman juga menjadikan Jokowi menjadi media darling, sehingga saya diminta majalah Gatra waktu itu menulis Jokowi dalam gestur kepemimpinan. Yang membuat Pak Jokowi besar itu adalah teman-teman media. Kalau Kang Deddy bisa merangkul semua teman media, bisa saja dia muncul menjadi media darling, tapi lalu membesar. Bu Leli, era medianya kan bergeser. Sekarang kan media sosial. Kalau media sosial tentu algoritmanya itu ada di user, di pemilih, di masyarakat. Jadi semakin dia punya daya magnetik, semakin dia dianggap atraktif dan juga punya pesona positif ya. Nah, makanya itu medsosnya baru dikelola. powernya makin menguat di sana. Benar, medsosnya dikelola. Ya, jadi di situ. Kan politik itu adalah tentang influence dan influencer. Pengaruh mempengaruhi. Tapi saya tertarik soal budaya ya, Bung Aiman. Memang selama ini gitu ya, ada semacam common sense ya yang mengatakan presiden di Indonesia itu harus mengadaptasi atau paling stylenya Jawa. Anda setuju dengan itu? Pak Prabowo sendiri yang bukan 100% Jawa, separuhnya Minahasa, itu kan gaya budaya Jawanya, stylenya masih kelihatan kental. Nah, ini bukan masalah dia itu asli Jawa, tidak menurut saya. Tapi adaptasi terhadap, kenapa? Karena begini, ini masuk akal. Persentase pemilih kalau kita dilihat di beberapa data survei, itu pemilih secara demografi kita itu mayoritas masih 55. Jadi 56. Bukan asli dia Jawa, tetapi dia bisa mengadaptasi atau dia berperilaku seperti dan orang diterima. Jawa. Betul, punya sense, karena ini faktor bisa mayoritas pemilih. Yang kedua, jangan lupa dulu kita lama dipimpin Pak Harto, dan Pak Harto itu luar biasa menanamkan gaya budaya Jawa dalam birokrasi, dalam keseharian, dan ini yang saya kira. Tapi kalau bicara Deddy Mulyadi kan secara tindakan bukan Jawani, kan beda ya? Ya, tapi ingat Kang Deddy ini mengadvokasi adat, mengadvokasi hal-hal yang berbau budaya lokal. Saya kira ini potensi juga. Parayangan. Oke, silakan. Gini ya, saya coba membandingkan tadi Mas Pram dengan Kang KDM ya. Ya ini nggak apple to apple menurut saya. Karena gini, satu, kalau kita ngelihat background dari KDM, Kang Deddy Mulyadi, beliau ini sudah 20 tahun berkiprah di dunia politik dan sangat transparansi sekali. Beliau sudah pernah menjadi anggota DPRD.
Satu periode, Om Jen seperti itu ya, kurang lebih. Wakil Bupati Purwakarta 2 periode. Jadi dia ini sudah pengalaman di Jawa Barat dan sudah tahu peta dan permasalahan Jawa Barat. Jadi itu yang sering saya katakan, sudah pernah katakan Bang Tony, ini gubernur yang udah siap pakai. Jadi dia ini udah tahu, udah mapping semua, dan beliau latar belakangnya kan memang orang petani nih. Jadi yang sebagian besar demografi daripada masyarakat Jawa Barat itu ada masyarakat miskin pedesaan yang itu memang beresonansi dengan hati nurani beliau. Jadi dia tahu persis masalah itu. Ini yang beda dengan Mas Pram. Mas Pram ini adalah mantan Seskap. Ujuk-ujuk tahu-tahu karena situasi kondisi politik dia maju di tapi dia anggota DPR. Oke, enggak, sorry. Saya teruskan dulu. Di tanda kutip dipaksakan untuk maju men-challenge Ridwan Kamil. Tentunya dia perlu proses untuk belajar. Dia perlu proses untuk belajar itu. Tidak tanda kutip saya bisa katakan dia tidak langsung bisa siap pakai. Dia harus belajar dulu. Itu jadi startnya udah nggak bareng. Bukan berarti saya mengatakan Mas Trump tidak baik, tidak seperti itu. Tapi memang startnya udah beda. Yang satu orang udah siap pakai, yang satu masih mau belajar. Meskipun harus dibedakan juga karena karakter antara Deddy Mulyadi dengan Pramono Anung berbeda jauh. Yang kedua juga masalah variabel karakter tadi, bahwa kita sekarang ini Mas KDM ya, Deddy Mulyadi ini kan orang yang peka terhadap zaman. Nah, kita harus tahu bahwa ketika peka terhadap zaman, transparansi itu bukan transparansi di atas kertas. Pertanyaannya 2029, Anda dari Gerindra juga, apakah punya peluang untuk maju atau tidak? Kita akan kembali saat lagi. Inovasinya, kreasinya, pola komunikasinya, dan seterusnya. Nah, kemudian orang kan mengenal RK, tidak hanya tokoh figur dari Wali Kota Bandung, Gubernur Jawa Barat, tapi tokoh nasional, kan gitu. Kita bicara geser ke masa depan sedikit, soal Jawa Barat, panggung nasional yang sekarang beralih ke panggung terkini adalah di Jawa Barat. Bung Nyarwi, apakah kalau kita bicara ke depan, saya nggak mau bicara langsung 2029 karena 2029 itu didahului oleh 2025, 2026, 2027 dan 2028. Apakah panggung Jawa Barat ini akan bertahan sampai nanti 2029 atau ada hal lain yang bisa mengganggunya? Ya, saya kira bertahan tidaknya itu banyak kondisi ya, Bung Aiman. Yang pertama sejauh mana gitu ya. Kalau daya tarik elektoral ini kan hanya 5 tahunan. Jawa Barat itu jumlah pemilih paling besar, baik untuk pileg maupun pilpres itu. Dan apa yang dilakukan Deddy Mulyadi saat ini berhasil? Nah, variabel yang sangat penting salah satunya bukan jumlah penduduk, tapi seberapa para tokoh yang memimpin, terutama Jawa Barat nomor 1, yaitu sekarang Kang Deddy ya, itu dianggap bukan hanya atraktif, tapi inovatif, punya terobosan, bahkan menjadi sosok figur-figur artinya dia berhasil di mata Jawa Barat dulu nih. Ya, dan bahkan Indonesia, karena yang dilihat bukan hanya Jawa Barat. Kita ingat nggak? Sekarang gini, kita ngomongin ini kan temanya antara RK dan Deddy kan. Kita membaca Kang Deddy sekarang juga lihat RK kemarin. Contoh, sebelum RK namanya menjadi tokoh figur nasional, itu kan juga sering dibahas keberhasilan RK. Betul nggak? Dari banyak data survei, dari banyak data-data yang lain, inovasinya, kreasinya, pola komunikasinya, dan seterusnya. Nah, kemudian orang kan mengenal RK, tidak hanya tokoh figur dari Wali Kota Bandung, Gubernur Jawa Barat, tapi tokoh nasional, kan gitu. Sama persis, Kang Deddy pun juga kalau mau naik kelas, tentu basis politik elektoralnya juga harus kuat. Ya, tadi Mas Hindarsan bilang bahwa karir Kang Deddy itu dari bawah. Ya, bahkan kalau dilacak 26 tahun. Ya, dari 99 anggota DPRD, bayangkan. Ya, ini lama sekali. Nah, dan dia juga backgroundnya dari kampung. Ya, nah pertanyaan berikutnya adalah sejauh mana dia ini mampu menjadi idol, figur, tokoh idola di Jawa Barat. Sekarang sudah menjadi idol? Nah, kalau dari hasil pemilu kemarin kan jelas basis dukungannya tinggi. Itu jelas, itu satu. Yang kedua, nanti kita lihat sejauh mana gebrakan-gebrakan dia itu dapat dukungan dari satu masyarakat Jawa Barat. Itu bisa menjadi simalakama. Kalau dia terlalu sering di media sosial tapi kemudian tidak bisa dirasakan langsung oleh publik, akan menjatuhkan dia. Dugaan saya cara Kang Deddy ini agak beda. Setiap tokoh figur politik biasanya caranya beda-beda.
Belum lagi basis ya, kita lihat profil background. Saya tidak kenal dua-duanya secara personal, baik RK maupun Kang Deddy ya. Saya hanya menyimak dari berbagai media. RK itu kan selain dia dari wali kota Bandung karirnya ya, kemudian di Gubernur Jawa Barat. Kang Deddy ini kan dari pinggiran, Purwakarta, kampung, dia juga orang lahir di kampung gitu ya, dan gayanya kampungan, mohon maaf, kampungan dalam arti positif ya, bukan kampungan negatif. Dalam arti positif, maksudnya ya, gimana tuh? Ya, misalnya dia mengadvokasi dengan gaya-gaya budaya pakaian, semua bergaul. Saya pernah kok lihat misalnya banyak dibahas juga ya. Kalau kita lihat Kang Deddy itu kan di banyak segmen, di medsos saja di banyak segmen. Bentar, saya tanya dulu, di Purwakarta Kang Deddy masih sangat dicintai? Masih sangat. Oh, ini bupati sendiri kamu? Nah, iya, Kang Zen aja mengkonfirmasi itu. Artinya gini, kalau seorang politisi mampu membangun basisnya mulai dari bawah yang menguat, kemudian merata, melebar, apalagi dia menjadi menunjukkan bukan sekedar dia kuat dapat simpati atau istilahnya daya tarik dari masyarakat, tapi dia punya kerja nyata, dia punya produk-produk bermanfaat. Saya kira daerah lain iri juga. Dan saat ini kalau kita bicara, katakanlah misalnya pilkada nanti 2029, Deddy Mulyadi dengan Ridwan Kamil, udah nggak apple to apple sekarang? Oh, iya, sekarang kan gini ya, RK posisinya kan begini. Sementara Kang Deddy udah menanjak ke atas. Tentu dalam politik, sini sama dalam selebriti politik ya, biasanya kalau dia berhadapan-hadapan, itu bukan hanya zero sum game. Artinya jumlah kalau 100, kalau ini dapat 70, maka lainnya kan sisa. Tinggal 30, nggak bisa nambah lagi. Nah, sama ketika kita sosok figur-figur ini, tokoh ini yang kemudian dihadap-hadapkan, ya ini mulai naik, maka yang lain itu space-nya juga makin mengecil. Apalagi tambah ada kasus ini. Iya, apalagi ditambah banyak kasus. Tentu dinamika ini bukan statis di sini ya. Situasi ke depan kita nggak tahu, pasti akan banyak perubahan. Tetapi lihat tren hari ini masih sangat kuat. Kayaknya nggak setuju nih Bung Farhad. Ya, bukan. Maksud saya gini nih. Ya saya setuju sih analisa. Tapi maksud saya kalau saya mengenal Pak Deddy Mulyadi itu hampir 26 tahun juga dari tahun 2000 ya. Sejak DPRD waktu. Ya, di DPRD di Purwakarta gitu. Dan saya tahu ya termasuk beliau orang sederhana, rendah hati. Dan beliau nggak pelit untuk melakukan aksi promosi daerah dan lain sebagainya. Sekalipun harus berbayar. Nah, termasuk bergaul dengan kalangan-kalangan selebritis maupun artis yang memiliki massa banyak. Nah, jadi bahkan kalau mungkin ya, ini kan namanya politik. Pak Deddy juga harus berterima kasih sama Pak Ridwan Kamil. Karena? Kalau Pak Ridwan Kamil nggak dipindahin jadi calon bupati gubernur Jakarta, itu belum tentu Pak Deddy bisa ngalahin Pak Ridwan Kamil gitu. Dan Ridwan Kamil juga bukan gara-gara dia kalah, karena dia kalah di Jakarta paling 1%, 2% aja. 1% nggak sampai. Di Dharma hampir 10%, mereka itu yang sisanya antara Pak Pramono dan Pak Ridwan. Berarti kan Pak Ridwan Kamil juga tokoh nasional yang perlu diperhitungkan banget gitu. Yang nggak tahu nanti apakah dia akan kembali ke sana. Dan kita tidak boleh juga menyimpulkan bahwa saat ini Pak Deddy naik, Pak Ridwan turun. Enggak juga gitu. Enggak juga? Enggak. Di mana teorinya? Ya karena ya Pak, saya sampaikan Pak Bupati, sampaikan ke Pak Deddy ya. Pak Ridwan adalah juga tokoh Jawa Barat. Ya, kita saat ini beliau juga punya kepentingan ini menyangkut Jawa Barat. Namanya manusia itu ada salah, ada hilapnya. Tuhan saya Maha Pengampun gitu. Nah, jangan pemilu masih tahun 2029, sekarang sudah ada hal-hal yang membandingkan gitu. Nah, jadi mungkin ketika Pak Ridwan Kamil dalam keadaan terpuruk, ya bukan hanya Parat Abbas yang Pak Deddy juga bisa menunjukkan bahwa orang Jawa Barat tuh nggak kayak begini gitu. Dan Pak Deddy Mulyadi itu punya kemampuan retorika, bahkan permasalahan hukum pun dia kuasai. Kami pernah bersama-sama membela Vina, kasus Vina gitu. Iya. Ya ketika dia merasa pinter orangnya gitu, dia cari perkara yang hampir 4 bulan itu Pak Deddy itu nggak kampanye kemana-mana, hanya di kasus Vina loh. Tapi itu sangat membawa pengaruh dampak buat kampanye dia. Cara politik ternyata. Iya, itu nyata loh. 11 kali di Aiman siaran hampir tiap minggu untuk membahas masalah itu. Ya. Dan Deddy Mulyadi tampil terus dan bisa mengambil momen. Saya rasa itu bukan masalah kampanye atau mengambil momen ya, bahwa memang keberpihakan KDM ya
untuk menuntaskan perkara itu memang totalitas. Jadi memang itu kan nggak bisa kita lihat dari satu perkara juga, dari satu case saja. Kalau kita melihat hal-hal lain, memang totalitas dia kan memang sangat. Ya Mas, tapi maaf ya, tapi hasilnya nggak ada. Perkara ini nggak ada hasil, nggak berhasil. Yang mana? Perkara yang Pak Dedi kumpul itu nggak ada hasil. Iya, kan kita tidak. Enggak, maksud saya begitu hebatnya pencitraan itu kan. Bukan pencitraan, saya rasakan. Sehingga masyarakat Jawa Barat tidak melihat hasil, tapi melihat upaya perjuangan yang dimiliki semangat oleh Pak Dedi. Gitu. Nah ya itu maksud saya. Saya setuju gitu kan. Itu. Nah jadi maksud saya semangat pemuda-pemuda pemimpin Jawa Barat ini jangan juga dilemahkan hanya gara-gara satu kelemahan. Itu kan sekaligus menunjukkan juga bahwa Kang Dedi itu menunjukkan simbol-simbol kedekatan. Itulah yang namanya memanajerial dirinya dalam momen politik tertentu. Tapi gini, Prof. Ali, saya nambahin Bung Aiman. Sebenarnya ini kita para tokoh sekarang ya hari ini ya, itu bukan hanya kedekatan, akar kedukungan, tapi kehebatannya adalah dia mampu kalau di news kan dia menjadi newsmaker. Nah ini sosial media newsmaker. Yeah. Jadi kira-kira Kang Dedi ini mempunyai daya pesona dari gebrakan-gebrakannya. Itu menarik algoritma. Dan itu secara politik dalam tanda kutip berbahaya untuk lawan-lawannya. Ya tentu saja. Dia akan menggeser. Seberapa berbahaya kita akan kembali saat lagi. Tetaplah bersama kami di Rakyat Bersuara. Kemungkinan itu ada karena sudah disampaikan oleh pengacaranya Ridwan Kamil, dia tidak mau melakukan tes DNA kalau tidak ada perintah hukum, perintah proses hukum. Artinya membiarkan persepsi publik bahwa terjadi perselingkuhan itu. Bang Ridwan Kamil ya masih asas praduga tidak bersalah dan nggak usah khawatir, nggak akan pernah terjadi tes DNA menurut saya. Tidak akan pernah terjadi. Tidak pernah terjadi. Bukan karena dihindari. Ya karena kalau orang cerai aja ada masa idah gitu kan. Ini kan memang orang yang hanya sekedar mencari sensasi, selama ini nggak pernah ribut gitu. Sampai di sesi terakhir Rakyat Bersuara, saya akan berikan pernyataan penutup. Tapi sebelum saya berikan pernyataan penutup, saya berikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menanyakan. Oke, silakan. Oke, dari. Baik, selamat malam. Perkenalkan nama dan dari mana? Perkenalkan nama saya Tari Arsyabila, mahasiswi dari. Ya. Mahasiswi dari MNC University. Oke. Baik, pertanyaannya Kang Aiman. Mengapa di Indonesia kasus pelecehan, perselingkuhan khususnya sering dijadikan sebagai alat politik untuk pencemaran nama baik seseorang? Oke. Itu saja. Terima kasih. Baik, luar biasa. Oke, nanti pertanyaan dari mahasiswa ini sekaligus nanti bicara soal pernyataan penutup. Saya mulai dari Pak Bupati Omzen, silakan. Jawab dulu atau pertanyaan? Boleh, silakan. Oh, yang ngejawab bagian Mas Farhat. Ya, nanti boleh. Ya itu bagian yang menjawab. Sedikit menjawab boleh. Karena beliau ahlinya. Dulu pacarnya banyak, pacarnya tersayang juga terlupakan juga. Saya bicara ini ya soal Kang Deddy Mulyadi. Tadi kan begitu sangat kontroversi, menuai banyak kritikan ya, dan banyak juga yang memuji. Tapi saya sebagai Bupati Purwakarta yang merasakan saat ini baru jadi bupati, saya menangkap bahwa kebijakan-kebijakan Kang Deddy ini bikin banyak kejutan gitu loh, mengejutkan. Jadi sesuatu yang mulai dari yang sederhana. Jadi kalau dia keluarin kebijakan, kita loading dulu, terkejut dulu. Setelah terkejut baru, oh ya. Kan mulai dari persoalan kebersihan, persoalan konsen terhadap kebijakan-kebijakan pada lingkungannya. Kan loading dulu semua orang deh. Tapi kemudian, oh iya ya. Benar ya gitu iya. Belakangan. Jadi belakangnya begitu. Jadi ketika dia ngomong bahwa jangan buang sampah sembarangan loh. Karena ini nanti akan terjadi pemborosan. Ini maksudnya fenomena ke Deddy Mulyadi. Iya. Awalnya kaget. Kayak sekarang misalnya soal nggak boleh ngambil sumbangan dari jalan termasuk untuk masjid. Itu di Purwakarta ditentang nggak? Enggak. Karena apa? Awalnya memang kaget. Oh nggak ditentang itu? Iya, tapi ujungnya kan maksud dari Pak Deddy Mulyadi bagus ini, gitu ya? Ya jangan minta-minta di jalan. Hitung aja tuh masjid berapa kebutuhannya. Meskipun ramai sekarang. Iya, pro dan kontranya. Iya. Ya waktu awal ini aja.
Yang terakhir kan yang paling viral itu kan penghapusan itu kan, pemutihan pajak itu kan, denda kendaraan bermotor sama denda sama. Iya, kenapa disampaikan waktu itu? Iya, waktu itu kan di kebijakannya menghapus. Oke. Dan yang dibayarkan yang tahun berjalan. Kaget kan orang. Ini hutang pajak itu berarti kan hilang. Enak banget gitu kan? Iya, enak banget. Atau Purwakarta misalnya ada 1.300 lebih wajib pajak yang dia punya hutang terus terhapuskan. Ya kan? Sementara Purwakarta itu cuma 361.000 lebih. Tapi ternyata ketika itu dilaksanakan orang rame-rame berbondong-bondong bayar pajak. Karena apa? Karena dia bayar pajak di tahun berjalan. Ya enggak? Yang tadinya udah mati misalnya 3 tahun, 5 tahun pajaknya. Dia bayar. Dia bayar jadinya. Yang tadinya malas bayar, yang dia 4 tahun. Tapi beban daerah jadi tinggi dong. Tinggi gimana? Ya karena kan harusnya ada pendapatan yang baru, sekarang hilang semua. Ya tapi kan mimpi, orang nggak mau bayar lagi. Oke. Orang yang udah 6 tahun, 5 tahun, 3 tahun malas bayar. Dia bayar hutangnya kagak, pajak nggak diperpanjang-panjang. Nah ini kan real nih, nyata nih. Purwakarta kenaikannya. Tahu nggak Kang Eman? 65%. Pajaknya? Pajaknya. Di zamannya Deddy Mulyadi? Iya. Begitu ada kewajiban itu penghapusan, pemutihan, 65%. Itu untuk KMB-nya loh. Untuk ininya apa? Untuk pendapatannya, rupiahnya. Untuk KMB-nya 130. KMB apa tuh? Itu kendaraan bermotor. Kendaraan itu ada apa? Bermotor. Ya, KBM, kendaraan bermotornya. Itu 138%. Naiknya. Orang berbondong-bondong dengan ini mau lebaran lagi. Pas Ramadan tuh kebijakan penghapusan pemutihan pajak. Orang nggak mikirin lagi. Dan yang pertama Jawa Barat itu. Iya, Jawa Barat. Dan itu pada Mulyadi. Kan awalnya orang kaget nih duit nanti gimana nggak balik. Ini orang punya utang langsung dibebasin. Dan sadar atau tidak sadar ketika saat ini orang berbondong-bondong bayar pajak, tahun depan kan bayar pajak lagi. Nah itu kan dari yang terakhir lagi biaya balik nama mutasi dari kabupaten lain dari provinsi lain ke provinsi Jawa Barat, gratis juga digratisin, rame-rame juga. Yang orang tinggal di Jawa Barat, kemudian letternya plat nomor luar Jawa Barat dipindahin ke Jawa Barat. Dan itu hanya Jawa Barat yang gratis balik nama. Jawa Barat. Oke. Dan itu pajak Jawa Barat. Menaikkan kepatuhan pembayaran pajak dan kita dapat press money kabupaten. Sekarang enak dong. Iya enak dari yang awalnya orang tuh kaget kan, loading dulu ini mau kemana nih kebijakan. Awalnya nggak setuju awalnya. Anda? Setuju pasti. Karena saya tahu pasti ini akan berdampak positif. Saya setuju, tapi pendukung Deddy Mulyadi soalnya. Iya. Gimana? Pendukung Deddy Mulyadi meskipun mengalahkan mantan istrinya gitu ya. Iya. Ya karena di endorse sama Pak Deddy Mulyadi. Iya. Saya juga kalau nggak di endorse Pak Deddy Mulyadi belum tentu saya nggak menang. Tapi hasilnya dirasakan sekarang. Dirasakan dan semua kabupaten dan semua bupati merasakan itu. Mereka dapat press money sekarang. Bupati wali kota di Jawa Barat. Wali kota di Jawa Barat. Boleh tanya, boleh ditelepon. Yang awalnya mereka loading dulu nih mau kemana nih, ada sekian ratus miliar yang kemudian orang nggak mau bayar, ya kan? Dan Purwakarta merasakan itu. Jadi bukan pencitraan. Kalau saya lihat sih enggak. Saya berteman sejak kuliah nggak ada. Kalau pencitraan ini gini Kang, kalau pencitraan dan dicitrakan itu ada kejenuhan publik melihat. Karena ada proses rekayasa. Tapi coba, ya kita harus jujur deh. Semua yang ada di sini kita semua bahwa cerita KDM itu kan selalu menarik, terus saja menarik dari satu episode ke episode lain. Ada aja gitu ya? Ada aja. Karena ya itu natural. Baik. Baik. Silakan, Bung Tony. Baik. Mau menanggapi boleh. Saya lebih ke tadi penasaran Kang Hendar Sam. Lisa tadi ya, Lisa, kenapa tidak melakukan upaya hukum? Ini harus ada edukasi hukum ya. Ini kaitan Ridwan Kamil. Saya diundang sebagai praktisi hukum juga dari tadi kan, belum ngobrol hukum. Jadi gini, yang bisa menjawab sebenarnya kuasa hukumnya Lisa itu. Kenapa tidak melakukan upaya hukum terhadap Ridwan Kamil? Kalau menurut Anda? Nah, kalau menurut saya hanya analisa ya. Tidak ada dugaan tindak pidana
yang mau dilaporkan Nggak ada terhadap tindak Ridwan Kamil. pidananya? Tidak ada. Mau dilaporkan apa? Dilaporkan pemerkosaan bukan. Udah suka sama suka. Kemudian ada lagi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Ya. Jadi kalau orang janji saya minta berhubungan badan, janji mau menikahi. Kemudian sudah hamil tidak dinikahi. Kalau kejadiannya itu setelah Undang-Undang TPKS itu bisa dilaporkan. Tapi seandainya misalnya Ridwan Kamil ada sesuatu janji kepada Lisa kemudian dia lalai atau tidak ditepati juga tidak bisa karena menurut keterangan Lisa juga kejadiannya itu kalau benar terjadi persetubuhan itu tahun 2021 sebelum Undang-Undang TPKS terbit 2022. Meskipun memunculkan celah itu bisa dilaporkan balik oleh Ridwan Kamil yang faktanya tidak dilaporkan balik, itu pertanyaan besar. Nah, saya jawab. Pengacaranya Ridwan Kamil mengatakan tidak mau dites DNA terkecuali atas perintah proses hukum. Pelaporannya pencemaran nama baik kepada Lisa. Kenapa tidak dilakukan? Karena pengacaranya Ridwan Kamil sudah mengatakan tidak akan mau tes DNA kalau tidak ada proses hukum, maka seandainya Ridwan Kamil melaporkan pencemaran nama baik justru sebagai pintu masuk untuk dilakukan tes DNA terhadap Ridwan Kamil. Kenapa? Karena kalau Ridwan Kamil melaporkan Lisa atas dugaan pencemaran nama baik, berarti dia tidak terima dituduh dia sebagai ayah biologisnya oleh omongan Lisa, klaim Lisa. Berarti klaim Lisa ini harus dibuktikan oleh dicari kebenaran material oleh penyidik, benar tidak omongan Lisa. Diteslah DNA anaknya dan Ridwan Kamilnya. Sementara Ridwan Kamil pengacaranya mengatakan tidak mau dites DNA. Itu menurut saya Ridwan Kamil juga tidak mau melaporkan Lisa pencemaran nama baik. Karena kalau melaporkan itu justru sebagai pintu masuk. Ridwan Kamil bisa dilakukan tes DNA. Dan melalui laporan pencemaran nama baik tadi. Jadi maksudnya Ridwan Kamil nggak mau tes DNA gitu ya? Ya, Bang Hendar yang ngomong. Nah, kemudian itu pertanyaannya. Itu saya mau tanyakan sama sebenarnya. Ya kalau itu kan yang dihindari. Sudah disampaikan sama pengacaranya Ridwan Kamil. Itu yang dihindari. Ini analisa ya. Itu yang dihindari. Kemungkinannya itu ada. Kemungkinan itu ada karena sudah disampaikan oleh pengacaranya Ridwan Kamil, dia tidak mau melakukan tes DNA kalau tidak ada perintah hukum, perintah proses hukum. Artinya membiarkan persepsi publik bahwa terjadi perselingkuhan itu. Lisa yang sama Ridwan Kamil yang tahu. Oke, baik. Satu lagi Bang Yaman. Singkat. Ya. Terkait Kang Deddy Mulyadi, ini inovatif ya, tindakan kebijakannya itu inovatif. Seharusnya ini didukung nih oleh aparat penegak hukum di wilayah Provinsi Jawa Barat. Nah, kemarin pembongkaran objek wisata Haibis yang jelas-jelas Kang Deddy Mulyadi mengatakan ini penyebab terjadinya banjir. Pelanggaran lah, ada pelanggaran. Iya, ada pelanggaran lah. Nah, Polda Jawa Barat itu harusnya jangan diam saja. Harus dukung tuh kebijakan Kang Deddy Mulyadi. Tuntaskan proses hukumnya. Kalau ada objek wisata pembangunan yang mengakibatkan bencana, itu pidana. Diatur di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Karena gubernur sebelumnya Ridwan Kamil. Ya, kalau terlepas siapapun itu ya yang mengizinkan. Tapi yang namanya proses hukum itu harus dituntaskan dan harus ada kepastian hukum. Jadi tidak berhenti di pembongkaran saja. Orang jelas-jelas ada pelanggaran hukum, makanya dibongkar. Itu penyebab bencana. Jadi Polda Jawa Barat itu harus turun, harus bantu Kang Deddy Mulyadi dalam penegakan hukum sampai tuntas, sampai ada kepastian hukum. Itu. Oke. Saya ke Bung Hendar Sam dulu deh, nanti belakang terakhir. Apa yang mau ditanyakan? Ya tadi apa yang disampaikan ini, ada ya, yang Anda mau sampaikan? Iya tadi kan 2,5 menit aja ya, karena kita udah over. Di segmen berikutnya, di segmen sebelumnya kan saya dengan Kang Tony kan udah sempat ngomong masalah itu ya. Saya sudah nasihati beliau juga. Jadi Anda punya kesimpulan yang sama? Ya, kan, makanya akhirnya beliau insaf ini. Oh, tes DNA itu artinya proses hukum itu, saya setuju. Jadi proses hukumnya itu memang harus tuntas. Tapi enggak, artinya saya respect bahwa beliau mengakui bahwa apa yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi sudah sesuai dengan proses hukum yang ada. Jadi saya ngambil gini ya, ini kan fenomena-fenomena yang dia sebagai seorang public figure, seorang pejabat, dia seorang yang peka zaman dan harus mengikuti perkembangan zaman. Bahwa apa yang dia unggah, ya kan, dia punya kanal YouTube sendiri itu bukan bentuk pencitraan kalau kita melihatnya, tapi bentuk transparansi
dari bagaimana dia bisa mempertanggungjawabkan kinerja dia sehari-hari itu seperti apa. Sebagai Gubernur Jawa Barat. Sebagai Gubernur Jawa Barat. Kalau kita menelisik contoh ya kan. Kemarin Kang Tony kan menyatakan bahwa ada nggak kalau dasar hukumnya Kang Deddy Mulyadi melakukan hal tersebut, ada nggak sebelumnya sudah ada peringatan sebelumnya. Itu ternyata Kang Deddy Mulyadi sudah melakukan itu di YouTube-nya gitu loh. Jadi itu dia memang sudah mempersiapkan bahwa setiap hal yang dia lakukan itu proses akuntabilitasnya sudah dilakukan. Jadi akuntabilitas itu bukan hanya saat ini ya untuk pejabat-pejabat yang lain termasuk Om Zen juga. Akuntabilitas itu tidak hanya di atas kertas tapi bisa direct langsung pada masyarakat. Itu yang mencerdaskan. Dan itu dilakukan Deddy Mulyadi. Itu yang dilakukan Deddy Mulyadi. Mau Deddy atau mau Ridwan Kamil atau keduanya bebas. Ya. Kang Deddy apa Kang Ridwan? Kalau Bang Ridwan Kamil ya masih asas praduga tidak bersalah dan nggak usah khawatir, nggak akan pernah terjadi tes DNA menurut saya. Tidak akan pernah terjadi. Tidak pernah terjadi. Bukan karena dihindari. Ya karena kalau orang cerai aja ada masa idah gitu kan. Ini kan memang orang yang hanya sekedar mencari sensasi selama ini nggak pernah ribut gitu. Justru dia terjebak gitu. Saatnya kita harus membantu dan mendukung Pak Ridwan Kamil. Jangan sampai perbuatan wanita-wanita yang tidak bertanggung jawab ini bisa menjebak siapa saja. Mungkin saat ini Ridwan Kamil, mungkin saat ini nanti abang-abang semuanya. Kalau Anda udah pernah ya? Kalau saya udah pernah. Oke, baik. Betul. Oke, singkat. Buat Pak Deddy, saya memberi saran buat Pak Deddy Mulyadi. Kalau memang kayak kepemimpinan Pak Deddy ini kayak zaman Khalifah zaman dulu, karena belum ada. Kayak siapa? Khalifah, oke. Pengganti Nabi. Ya. Yang turun menyaksikan bagaimana rakyatnya, itu benar gitu. Luar biasa loh ini. Tapi kalau Pak Deddy, menurut saya takut juga tuh lihat dia turun ke sungai, takutnya ada ular metok dia kan. Itu kan bahaya. Kemudian ada racun merkuri, itu kan berbahaya buat seorang gubernur. Memang simpatik dapat gitu, tapi maksudnya jangan sering-sering begitu Pak. Kalau perlu kasih bupati-bupati lalu. Dan Pak Bupati di Jawa Barat ini unik. Maksudnya bupati yang kena racun gitu. Bukan. Maksudnya Pak Bupati, saya pengen Pak Bupati yang turun ke gotnya itu, jangan Pak Gubernur. Tapi semua loh, bupati wali kota tren sekarang turun. Oh ya, alhamdulillah. Sekarang turun, ngikutin Pak Gubernur. Purwakarta. Iya benar. Terus ini fenomena jabatan juga di Jawa Barat. Saya baru kali ini lihat bupati pada takut semua pada gubernur gitu. Ditegur dikit langsung keok. Padahal nggak perlu sebenarnya takut gubernur. Waktu dia jadi bupati juga nggak ada di Sumbang juga Pak Gubernur gitu. Ya berarti di sini ada karisma dan kepemimpinan dimiliki oleh Pak Deddy, ya kan? Satu. Nah, kemudian tadi adik mengatakan kenapa? Itu biar aja nanti biar pengawal politik yang menyampaikan. Pertanyaan kan pidana tadi enggak? Iya. Oke. Kemudian singkat. Pak Deddy dan Pak Ridwan harus saling mendukung gitu. Jangan juga Pak Deddy biarkan, karena yang punya kekuasaan dan punya pengaruh besar adalah Pak. Iya. Mungkin satu saat juga mungkin Pak Deddy mendukung yang maju, didukung Pak Ridwan. Iya. Mungkin juga nanti Pak Ridwan maju didukung Pak Deddy. Iya. Karena budaya Sunda itu sila asah, sila asih, sila asuh. Gitu. Dan ya saya senang banget, dan mereka berdua ini adalah yang saya, kalau Pak Ridwan saya nggak terlalu dekat, tapi kalau Pak Deddy memang saya dekat. Dan saya yakin Deddy di Jawa Barat tidak hanya satu, masih banyak Deddy Jabar lainnya. Terima kasih. Siapa tahu Deddy Zen gitu. Om Zen. Silakan tadi sekaligus menjawab pertanyaan mahasiswa, Prof. Ya, pertama gini, bahwa setiap peristiwa politik itu selalu dipenuhi dengan prejudice, persangkaan politik gitu. Kemudian dipenuhi juga dengan rekayasa politik, dipenuhi juga dengan propaganda politik. Jadi bagi mereka yang kemudian menjadi elit politik, pandai-pandailah mengelola. Jadi itulah yang dinamakan Bang Nyarwi juga tadi, Mas Nyarwi ya, impression management politik. Nah, dia bukan menjadi alat politik, jadi memang ada peristiwa itu kemudian bisa dikelola oleh orang lain sebagai propaganda. Jadi dia masuk meloninya, bukan hanya soal perselingkuhan, soal korupsi juga demikian. Kenapa orang yang pada saat pemilihan mau berlangsung besok, hari ini bisa ditangkap KPK? Gitu kan, ada kemarin kejadian itu. Jadi memang cara melihat politik itu yang kaya impression management itu harus pandai dikelola oleh elit komunikasinya itu sendiri. Judul kita Kang tadi
RK dibidik, Dedi dikritik. Nah, di era keberlimpahan informasi semacam ini kan semua pengelolaan kepemimpinan itu manajemennya kan harus bisa dilihat secara transparan. Tadi saya juga agak aneh nih, misalnya pernah ada pertentangan antara gubernur sama bupati di suatu daerah. Bupatinya diundang halal bihalal pun nggak mau datang ke gubernur. Karena memang relasi komunikasi politiknya selesai, itu satu, sesama elit ya. Ke bawah biasanya komunikasi antara yang memilih dan yang dipilih itu selesai ketika yang dipilih itu terpilih. Jadi tiba-tiba dia berubah identitas jadi bupati, jadi anggota DPR, ganti nomor HP itu Kang, ganti baju, cara berpakaian, nomor polisi di mobil dan sebagainya. Itu seharusnya tidak boleh dilakukan kalau dia ingin tetap bercitra. Antara bercitra dengan pencitraan beda. Kalau pencitraan itu sesuatu yang tidak ada tapi diada-adakan. Tapi kalau dia bercitra itu segala bentuk karisma yang melekat tadi ya di tubuhnya dengan segala identitas, simbol-simbol yang dia kenakan semata-mata untuk konstituennya. Jadi jangan pernah menyelesaikan hubungan dengan konstituen karena 5 tahun ke depan kita akan membutuhkan dia lagi. Baik. Saya kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bung Nyarwi, singkat saja 2,5 menit. Ya, tadi menjawab dari pertanyaan teman mahasiswa dulu Kang Aiman. Mengapa misalnya politisi itu atau tokoh ya sering dilanda skandal atau isu? Tokoh itu kan salah satu yang menjadi basis legitimasi dia sebagai tokoh itu adalah reputasi atau citra. Maka biasanya bukan hanya reputasi dia yang jadi taruhan untuk terus dipercaya, dikagumi ya dan seterusnya. Ini juga memunculkan kompetisi ya. Karena apa? Karena tokoh-tokoh lain juga seringkali kesulitan ruang untuk selalu makin berpengaruh ketika sang tokoh ini dominatif. Nah, di sini menjadi kasus yang menarik sesuai dengan tema ini. Ya, apakah benar gitu ya RK dibidik, kemudian juga Kang Deddy Mulyadi dikritik kan gitu. Ini kan dua-duanya sebenarnya. Dua-duanya dalam arti apa? Dua-duanya punya risiko juga, reputasinya juga sama-sama terdowngrade ya. Tapi juga punya potensi satu sama lain bisa juga reputasinya pulih kan gitu. Misalnya ambil saja misalnya kalau Ridwan Kamil gitu ya, anggap saja gitu katakanlah bebas dari semua asumsi tuduhan tadi. Ya orang kan berpikir, wah ternyata selama ini jadi korban ya. Kasihan juga ya, selama ini difitnah ya dan seterusnya. Kan ada playing victim biasanya yang sering kita masih bahas. ada kasus KPK tapi ya tentu ada kasus-kasus yang lain. Tentu ada pasti hal yang. Nah, tetapi sisi lain juga begini. Orang bisa aja melihat Kang Deddy ini kayaknya otentik ya. Kemudian tapi apakah otentisitas dia ini benar-benar mengakar dari budaya dia? Nah, orang akan tracing juga. Kalau misalnya di tracing sampai 20 tahun lalu juga memang begitu, Kang Deddy berarti luar biasa otentik kan gitu. Jadi otentisitas ini juga barang mahal. Ya. Originalitas itu barang mahal ya, Mas Aiman. Kenapa? Dan ini saya lihat potensi yang dimiliki oleh Kang Deddy itu juga. Baik, kita akan lihat nanti ke depan drama dan realita bak dua sisi mata uang. Mereka yang pandai melihat peluang. Apakah nanti di hari-hari ke depan akan ada kejutan-kejutan yang kita sendiri akan terbelalak mata kita seperti hari ini kita melihat hal-hal yang memang di luar perkiraan kita. Saya Aiman Wicaksono. Sampai jumpa di Rakyat Bersuara berikutnya. Salam.